Bab 1751, We're Laughing. Tinju Tangulin terkepal erat saat dia mengatakan itu. Sangat sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata itu. Kakeknya, Atlas Douluo dan gurunya, Blazing Dragon Douluo telah meninggal dalam bencana besar itu. Mana yang lebih penting, dendam keluarga atau balas dendam negara? Tidak diragukan lagi, dia membuat pilihan yang tepat. Namun, sangat menyakitkan bagi Shrek dan Sekte Tang untuk menerima hal yang benar untuk dilakukan saat ini. Cao Dezi menepuk bahu Tangulin sebelum meremasnya dengan kuat. Rasanya dia mencoba meyakinkan Tangulin dan menegaskan keputusannya. Tangulin menoleh ke samping dan melihat ke arah Herles Douluo. Matanya berkaca-kaca. Dia berteriak keras, "Kami pergi." Setelah mengatakan itu, dia memimpin untuk melompat dan terbang menuju kota Shrek. Dia tidak memiliki keberanian untuk tinggal lagi. Dia takut dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membalas dendam jika dia tinggal lebih lama. Namun demikian, dia telah memutuskan untuk ribuan orang di benua itu saat ini. Gu Yuena tetap berdiri di samping Qiangu Zhangting yang linglung, namun pandangannya tetap tertuju pada Tangulin selama ini. Matanya dipenuhi dengan kemegahan saat ini. Pria berambut hitam dari Pagoda Roh yang bersembunyi di kerumunan sebelumnya telah bersiap untuk melancarkan serangan. Dia sedikit mengernyit dan sangat khawatir saat melihat tatapan Gu Yuena. Saat dia menyaksikan kepergian banyak pembangkit tenaga listrik dari Shrek dan Sekte Tang, Chen Xinji menghela nafas dan berbalik ke arah Diet Qiangu. "Kakak Qiangu, aku sudah membalas budi yang aku berutang padamu sebelumnya. Namun, Anda harus menyatakan pendirian Anda juga." Petik 2. Diet Qiangu mengetahui niat Chen Xinji secara alami. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Saya akan mengingat kebaikan Anda karena telah menyelamatkan nyawa klan saya, Saudara Chen. Ya, kami bersaing untuk organisasi nomor 1 di benua itu dan kami menentang Shrek di masa lalu. Namun, Pagoda Roh masih merupakan bagian dari benua. Jangan khawatir, saya akan segera mendukung garis depan dengan sumber daya seluler dari organisasi Dongfeng. Kami akan bergabung dengan operasi Korps Angkatan Darat Barat dan Korps Angkatan Darat Barat Laut. Saya akan segera mengambil tindakan besar. Hasil dari dendam pribadi akan bergantung pada tindakanmu kali ini." Setelah mengatakan itu, dia melirik Qiangu Dieting dengan serius sebelum dia melompat dengan Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun dan terbang menuju Akademi Shrek. Qiangu Dongfeng sangat pucat. Tampaknya dia dalam kondisi seperti itu karena cederanya sebelumnya. Pada kenyataannya, hanya dia yang tahu di dalam hatinya apa yang sedang terjadi. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Kaisar Hantu dalam komunikasi jiwa. Kelompok orang gila, kelompok B*Z*Earth benar-benar telah membuka jalan yang mengarah ke pesawat abisal di Tule dan memikat makhluk abisal ke benua. "Ayah, Qiangu Dongfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil Qiangu Dieting. Kita akan berdiskusi lebih lanjut saat kita di rumah." Qiangu Dieting berteriak sebelum dia berbalik dan pergi. Banyak pembangkit tenaga spirit pagoda merasa lega saat ini. Mereka mengikuti di belakang klan Qiangu dan kembali ke markas Pagoda Roh. Balas dendam yang menghancurkan telah berakhir dalam keadaan seperti itu. Di Akademi Shrek, pada saat Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji kembali ke Akademi, Long Yeiwei sudah berdiri di sana menunggunya di lapangan olahraga. Chen Xinji melayang turun dan mendarat di sisi Long Yeiwei. Di kejauhan, Herles Douluo Cao Dezi melambai ke arah Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun. "Yeiwei," kata Chen Xinji dengan getir saat mendekati Long Yeiwei dari belakang. Long Yeiwei berbalik perlahan dan menatapnya dengan tatapan bingung. Chen Xinji tertegun sejenak setelah bertemu dengan tatapannya yang tidak lagi sedingin es. "Yeiwei, ada apa denganmu? Apakah Anda marah kepada saya karena menghentikan balas dendam Anda?" Namun, Chen Xinji ingin menjelaskan dirinya sendiri. Long Yeiwei mengangkat tangannya dan menutup mulutnya. Tindakannya yang agak intim membuat seluruh tubuh Chen Xinji langsung bergetar. Dia berusia lebih dari 100 tahun, namun, dia merasakan jantungnya berdetak kencang seolah-olah dia bertemu dengan cinta pertamanya. "Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Saya akan membuat pilihan yang sama jika itu saya. Tidak ada yang lebih penting daripada melindungi benua. Salah satu tujuan Shrek adalah melindungi keamanan benua. Itu adalah sesuatu yang sedang dikerjakan oleh generasi Shrek. Orang yang paling kesulitan dalam menentukan pilihan adalah Tangulin. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk balas dendam hari ini. Terus terang, kami bersyukur dia bisa membuat keputusan tanpa pamrih. Dia akhirnya menjadi dewasa.
Tidak perlu bagi kita untuk membantunya lagi pada akhirnya. Chen Xinji menghela nafas pelan dan berkata, benar sekali. Shrek Anda selalu mampu menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Terus terang, saya sedikit cemburu. Tidak ada organisasi lain yang mampu menandingi Shrek. Long Yeiwei berkata, kamu akan pergi ke garis depan lagi. Apakah Anda masih akan menjadi panglima tertinggi? Chen Xinji mengerutkan kening. Saya tidak tahu, tapi saya akan mencoba yang terbaik untuk merebut kembali posisi itu. Saya tidak akan merasa nyaman mengetahui bahwa ada orang lain yang memberikan perintah. Kamu harus pergi kalau begitu. Long Yeiwei mengangguk. Chen Xinji menatapnya dengan bingung. Dia jelas bisa merasakan bahwa Long Yeiwei berbeda hari ini. Dibandingkan dengan temperamennya yang sedingin es sebelumnya, dia merasa tidak nyaman karena wanita di depannya lebih lembut hari ini karena alasan yang tidak diketahui. Apakah kamu sudah memaafkanku? Chen Xinji bertanya dengan cara eksplorasi. Itu adalah informasi penting yang harus dia temukan sebelum dia pergi. Long Yeiwei menghela nafas pelan. Sudah lama sekali. Apalagi yang ada bagi saya untuk tidak memaafkan. Seharusnya aku juga tidak sekeras itu. Ya, aku sudah memaafkanmu. Chen Xinji maju selangkah dengan cemas dan meraih lengannya. Yeile, ada apa denganmu? Jangan membuatku takut. Ini bukan kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Long Yeiwei tidak menolak membiarkannya memegang lengannya. Dia terkekeh pelan. Berapa usiamu? Anda masih bertindak impulsif seperti pria muda. Lepaskan saya. Jangan biarkan orang lain melihat ini. Jantung Chen Xinji berdetak lebih kencang sekarang. Yeile, sebenarnya ada apa denganmu? Long Yeiwei menghela nafas pelan. Selama bencana besar di masa lalu, Yunming dan banyak guru di akademi mengorbankan hidup mereka untuk melindungi akademi. Di sisi lain, saya melarikan diri pada saat kritis selama waktu itu. Saya bandel karena saya masih ingin membalas dendam pada Anda saat itu. Jadi, saya pergi setelah dibujuk oleh Yunming. Akhirnya saya lega, dan saya merasa nyaman setelah melihat generasi ini tumbuh menjadi dewasa muda yang baik-baik saja. Akademi tidak akan menyimpang dari jalurnya di bawah kepemimpinan Wulin. Itu akan berkembang dan lebih makmur. Anda tahu tentang situasi di pesawat Abyssal. 6.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita membayar harga yang sangat mahal untuk menyegel pesawat Abyssal. Saya berusia lebih dari 100 tahun dan saya tidak akan hidup lama. Sudah waktunya saya memanfaatkan apa yang tersisa dari saya sekarang. Chen Xinji akhirnya menyadari mengapa Long Yeiwei tiba-tiba murah hati. Dia sudah melepaskan segalanya saat ini. Dia telah mengandung dan menerima kematiannya. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi orang-orang dari Shrek dalam pertempuran yang akan datang dengan pasukan Abyssal. Matanya langsung dipenuhi air mata. Pada saat berikutnya, Chen Xinji memeluk Long Yeiwei tanpa peduli di dunia. Tidak, aku ingin kamu hidup. Aku ingin kamu baik-baik saja. Kamu pasti baik-baik saja. Long Yeiwei tidak berjuang. Sebaliknya, dia memeluk pinggangnya dan menyandarkan kepalanya di bahunya yang lebar. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku merasakan hal ini. Aku masih ingat dengan jelas kapan terakhir kali kau memelukku. Setelah waktu itu, kamu pergi, dan kamu tidak kembali lagi. Tubuh Chen Xinji menegang. Dia melonggarkan pelukannya. Saya salah. Yeile, aku belajar dari kesalahanku. Pada saat ini, air mata mengalir di wajah Dewa Semu itu, karena dia kehilangan kendali atas emosinya. Long Yeiwei mengangkat tangannya dengan lembut dan menyeka air mata di wajahnya. Orang bodoh, masih menangis seperti bayi di usiamu. Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Berhentilah menangis, itu bukan Chen Xinji yang kucintai. Saya suka Chen Xinji yang memimpin medan perang dengan tenang, panglima tertinggi dari semua pasukan. Saya suka Chen Xinji yang merupakan dewa perang pada masanya dan berdiri dengan bangga di puncak di antara rekan-rekannya. Anda adalah pria dari masa lalu saya. Pergi sekarang, kembali ke markas militer Anda. Anda akan menjadi pria di hati saya hanya ketika Anda berada di sana. Ini mungkin terakhir kalinya kita bekerja sama sebagai sebuah tim. Chen Xinji menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia sudah berada di tempat khusus. Dia merasa tubuhnya menjadi perkasa sekali lagi. Douluo laut tanpa batas yang memandang dunia dengan angkuh telah kembali pada saat ini. Besar, Yeiwei, karena itu masalahnya, mari kita menjadi liar bersama. Itu hanyalah badut kecil dari pesawat Abyssal, kan?
Mari tunjukkan pada mereka bahwa kita mungkin sudah tua, tapi kita masih bisa menampilkan kecemerlangan kita. Aku pasti akan melindungimu dan berada di sisimu di medan perang selama aku hidup. Kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku akan bersamamu sampai akhir bahkan ketika aku mati. Tatapan Long Yeiwei berubah menjadi linglung saat melihat Chen Xinji mendapatkan kembali tingkah laku heroiknya sebelumnya. Bab 1752, Spirit Pagodas Response. Dia masih ingat tahun ketika mereka berkenalan satu sama lain. Mereka adalah amatir yang baru saja memasuki dunia Master Jiwa. Saat itu, dia berjanji untuk menjadi orang paling berkuasa di dunia. Dia adalah saksi atas usahanya. Dia menyukainya karena tingkah laku heroiknya. Mereka menghabiskan waktu bersama sampai akhirnya mereka mulai berkencan. Sudah hampir 1 abad dan dia sekarang memvisualisasikan masa lalu mereka bersama. Sulit untuk menggambarkan perasaan itu. Rasanya seolah-olah mereka muda kembali saat ini. Yeile, aku akan pergi dulu. Kita akan bertemu di utara. Anda tidak akan mengambil risiko sendiri sebelum kita bertemu. Berjanjilah padaku, kata Xinji dengan sangat serius. Long Yeiwei mengangguk dengan lembut. Baiklah, mari kita bertemu di garis depan. Chen Xinji menarik napas dalam-dalam. Dia membuka tangannya dan memeluknya erat-erat. Kemudian, dia melompat dan terbang ke langit. Long Yeiwei maju selangkah tanpa sadar. Dia berkata dengan lantang, Chen Xinji, jika kita tidak mati kali ini dan kamu masih bersedia untuk kembali dan menjadi Chen tuaku si penyapu, kalau begitu aku akan memaafkanmu. Tubuh Dou Luo laut tanpa batas menegang sesaat di langit. Dia tidak menjawab tetapi memberikan anggukan yang jelas, sebelum dia mempercepat dan terbang ke kejauhan. Saat dia melihat siluetnya yang pergi, air mata mengalir di wajah Light Dark Dou Luo. Namun, dia juga akhirnya tersenyum. Mungkin, itu akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Di Pagoda Roh, orang gila ini. Mereka benar-benar sudah gila. Mereka sebenarnya berkolusi dengan pesawat abisal. Selain itu, mereka berkolusi sedemikian ekstrim. Bagaimanapun, mereka masih menjadi bagian dari umat manusia. Kata Qiangu Dongfeng dengan putus asa. Hanya ada mereka bertiga di ruangan itu. Qiangu Dieting memiliki ekspresi dingin. Dia tidak menunjukkan tanda sedikit pun bahwa dia baru saja kembali dari ambang kematian. Qiangu Qingfeng mencibir. Sudah kubilang sebelumnya bahwa bekerja dengan mereka adalah kesepakatan yang gagal. Qiangu Dongfeng tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Qiangu Qingfeng. Saya tidak menyesali keputusan saya dalam masalah ini. Jika saya diberi pilihan lagi, saya masih akan menjatuhkan 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer di Akademi Shrek. Kapan kita akan melihat siang hari jika Shrek tidak hancur berkeping-keping? Realitas telah membuktikan bahwa saya benar. Satu-satunya kesalahan saya adalah saya tidak melakukan pembersihan menyeluruh sesudahnya. Sinar dingin melintas melewati mata Qiangu Qingfeng sejenak, tapi dia tidak berkomentar. Qiangu Dieting berkata dengan dingin, bajingan dari kultus Roh Kudus itu bukan lagi manusia. Mereka hanya menginginkan kematian dan energi destruktif. Di sisi lain, pesawat abisal menginginkan tenaga hidup. Setiap makhluk hidup akan melepaskan energi destruktif dan kematian saat sekarat. Konsekuensinya, tidak ada konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Aksi mereka tampak gila. Pada kenyataannya, kedua belah pihak memiliki rencana mereka sendiri. Abyssal Plane ingin melahap seluruh pesawat Dou Luo kita dan menggunakannya sebagai batu loncatan ke alam ilahi. Di sisi lain, kultus Roh Kudus menginginkan kematian dan aura destruktif yang dipancarkan, ketika semua makhluk hidup di seluruh pesawat Dou Luo kita mati, untuk membantu mereka mencapai peringkat ilahi. Kita seharusnya memikirkan ini sebelumnya. Memilih untuk bekerja dengan makhluk abisal adalah pilihan terbaik mereka. Hanya saja, kami tidak mengira pesawat abisal benar-benar memiliki kemampuan untuk membuka terowongan. Qiangu Dongfeng berdiri di sana tampak putus asa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sinar dingin melintas sekali di mata Qiangu Dieting. Bagaimana menurutmu? Anda sedang berbicara omong kosong. Selain bekerja sama dengan yang lain untuk melawannya, apalagi yang bisa kita lakukan? Bisakah Pagoda Roh ada ketika seluruh pesawat tidak ada lagi? Dengan kulit yang hilang, apakah rambut masih bisa tumbuh? Qiangu Dongfeng berkata dengan ragu-ragu, jadi, apakah kita benar-benar akan bekerja dengan Akademi Shrek? Qiangu Dieting berbicara dengan marah, apakah otakmu juga terbelakang?
Saya mengizinkan Anda untuk mewarisi posisi saya di masa lalu karena Anda memiliki keterampilan berpikir kritis yang baik. Mengapa Anda panik ketika Anda berada dalam situasi bingung? Jadi bagaimana jika Anda kehilangan lengan? Masih ada cara yang bisa kita gunakan untuk menyembuhkan. Tugas terpenting sekarang adalah melewati titik sulit di depan kita. Kami tidak hanya akan melawan jurang maut, tetapi, pada saat yang sama, kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan cara melemahkan Shrek dan Sekte Tang dalam pertempuran. Pertempuran ini belum tentu menjadi hal yang buruk bagi kita. Qiangu Dongfeng tertegun sejenak tapi dia segera mengetahui niat ayahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dengan susah payah. Saya mengerti sekarang. Aku akan segera mengaturnya. Qiangu Dongfeng pergi, hanya menyisakan ayah Qiangu Dieting dan putranya Qiangu Qingfeng. Aku juga akan pergi. Qiangu Qingfeng berdiri dan hendak pergi juga. Qiangu Dieting meliriknya lama dan berkata, kamu harus pergi, dan jangan kembali lagi. Bawa serta istrimu. Tubuh Qiangu Qingfeng menegang sejenak dan segera berbalik. Apa maksudmu? Qiangu Dieting berkata dengan tenang, aku tahu kamu selalu membenciku. Namun, saya telah membuat pilihan yang paling tepat. Kegagalan Dongfeng bukan karena kemampuannya, tetapi karena dia telah bertemu dengan seseorang yang dipilih oleh takdir. Aku akan tetap memilih dia bahkan jika aku harus memilih lagi. Jika Anda berada di tempatnya, Anda pasti tidak akan bisa mengukur semua yang telah dia lakukan. Dia tegas, ditentukan dan tanpa ampun. Selain itu, dia memiliki kecerdasan tertentu padanya. Anda tidak kekurangan kecerdasan, tetapi Anda kurang tekad. Lepaskan ketika Anda harus. Ini saran terakhirku untukmu. Klan Qiangu tidak bisa berakhir begitu saja di sini. Tidak ada dari kita yang tahu seperti apa masa depan. Namun, sangat penting bagi kami untuk melindungi benua dengan segala cara. Temukan tempat dan bawa orang-orang dari garis keturunan Anda untuk hidup dalam pengasingan. Jika kita berhasil mengalahkan pesawat abisal dalam perang ini, Shrek dan Sekte Tang tidak akan pernah meninggalkan kita. Apakah kita mengalahkan mereka atau mereka menang, mereka tidak akan membiarkan klan Qiangu kita bertahan. Anda dapat kembali jika kami berhasil menang karena keberuntungan, tetapi jika kami kalah, Anda tidak perlu kembali lagi. Melanjutkan garis keturunan klan. Karena Dongfeng telah memikul beban berat klan, Anda harus bertanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan klan. Qiangu Qingfeng tertegun. Jadi, kamu ingin aku menjadi pengecut? Qiangu Dieting berkata, ini bukan tindakan pengecut. Ada banyak contoh di mana bertahan hidup lebih sulit daripada mati. Qiangu Qingfeng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak akan pergi. Dia kemudian berjalan keluar kamar dan membanting pintu. Qiangu Dieting tiba-tiba tampak jauh lebih tua saat Qiangu Qingfeng pergi. Dia menutup matanya perlahan. Orang-orang di seluruh benua Douluo bergerak dengan cepat dalam waktu singkat. Rupanya, benua itu tampak normal di permukaan. Federasi sangat menentukan dalam tindakan mereka. Mereka menutup rapat informasi itu. Media tidak tahu apa-apa tentang situasi di utara. Korps Angkatan Darat Utara adalah yang paling dekat dengan Tule, jadi mereka segera mulai menyiapkan garis pertahanan. Korps Angkatan Darat Laut Utara berangkat sekaligus dan dengan cepat menyalurkan semua bahan strategis ke utara. Ada catatan tentang makhluk abisal sejak 6.000 tahun yang lalu. Orang-orang menyadari makhluk-makhluk menakutkan ini. Namun, benua Douluo sekarang bukan lagi benua seperti 6.000 tahun yang lalu. Sekarang ada lebih banyak senjata yang bisa membunuh makhluk abisal itu mengikuti kemajuan teknologi jiwa. Tentu saja, musuh tidak hanya dari jurang tetapi juga dari kultus Roh Kudus. Oleh karena itu, Federasi segera mengeluarkan perintah untuk memobilisasi beberapa organisasi besar termasuk Akademi Shrek, Sekte Tang, dan Pagoda Roh. Adapun tentara Dewa Darah, mereka tidak dapat dimobilisasi karena mereka masih perlu menjaga wilayah mereka. Kalau tidak, jika makhluk abisal keluar dari lorong abisal asli, mereka akan terjebak di kedua sisi. Di Akademi Shrek, pertemuan Paviliun Dewa Laut dipanggil untuk dipesan. Mata Tang Wulin masih merah. Itu bukan merah dari keganasannya, tetapi dari pembangkangan dan emosinya yang gelisah. Dia berhasil menenangkan dirinya dengan susah payah. Dia tidak diizinkan membalas dendam meskipun musuh-musuhnya berdiri di hadapannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa menyiksanya hal itu baginya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menghadapi situasi saat ini. Balas dendam bukanlah tugas yang paling penting bagi Shrek dan Sekte Tang sekarang,
tetapi bagaimana mereka dapat bekerja sama dengan divisi militer untuk melindungi benua. Bab 1753, The Preparation. Kami akan mengerahkan beberapa pasukan tempur terbaik kami, terutama dari Akademi Shrek, tetapi kami membutuhkan seseorang untuk tetap di belakang juga untuk mencegah pagoda roh bergerak melawan kami saat kami pergi. Bagaimanapun, mereka bersedia melakukan apa saja. Saat dia berbicara, Tang Wulin melihat ke arah orang-orang dari Akademi Shrek. Long Yeiwei berkata dengan tenang, "Jangan lihat aku. Aku pasti akan berada di garis depan pertempuran ini." Yali tersenyum. "Aku bisa menyelamatkan nyawa banyak orang jika aku ada di sana." Dia benar, siapapun dari mereka bisa tetap tinggal, tetapi master jiwa tipe pemulihan terhebat di benua itu pasti harus pergi. Banyak orang akan mendapat manfaat dari kehadirannya. Tang Wulin lalu menatap ayah dan anak itu, Yuanen Zentian dan Yuanen Tiandang. Yuanen Tiandang berkata dengan dingin, "Aku paling benci klan ekstra." Yuanen Zentian berkata, "Pihak kita telah memutuskan bahwa kita bertiga akan pergi ke sana sementara anggota klan kita yang lain tetap tinggal untuk melindungi Shrek." Selain dia dan Yuanen Tiandang, orang lain tentu saja adalah Yuanen Tianxiang. Dia juga petarung dengan peringkat judul Douluo. Wu Zhangkong melirik Tang Wulin. Tekad di matanya saja sudah memberitahunya banyak hal. Tang Wulin memandang Lan Muzi dan Tang Yingmeng. "Kakak murid senior, kamu." Lan Muzi tersenyum dan berkata, "Wulin, kamu tidak perlu khawatir tentang pagoda roh untuk saat ini. Jika mereka masih memiliki keberanian untuk memainkan beberapa trik kecil saat kita bertarung melawan musuh yang begitu tangguh, Federasi juga tidak akan memaafkan mereka. Selain itu, kami memiliki sistem pertahanan sirkuit jiwa yang kuat. Tidak mudah bagi mereka untuk menyerang kita. Akibatnya, saya pikir semua orang di sini harus pergi ke garis depan, kecuali para siswa. Kita perlu memobilisasi beberapa guru jiwa elit dari kalangan guru kita juga." Petik 2. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, dan matanya tiba-tiba berbinar sesaat. "Semuanya, aku punya saran. Apa pendapat Anda tentang membiarkan Seven Holy Abyss mengelola akademi untuk sementara waktu?" Orang-orang dari Akademi Shrek memiliki ekspresi aneh di wajah mereka secara instan. 7 setan tua dari sana tidak bisa meninggalkan 7 jurang suci. Akibatnya, terlihat jelas bahwa mereka tidak bisa pergi ke garis depan. Apapun masalahnya, akan sulit untuk mengatakan apa konsekuensinya ketika Akademi Shrek dikelola sementara oleh mereka bertujuh. "Sepertinya kita tidak punya pilihan lain," kata Long Yeiwei. Tang Wulin berkata, "Baiklah. Saya akan berkomunikasi dengan 7 senior kalau begitu." "Yang mulia tak berperasaan, bagaimana dengan sekte Tang kita?" Douluo Chao Dezi yang tak berperasaan berkata dengan suara yang dalam, "Aku sudah mengirim seseorang untuk memobilisasi sumber daya kita. Kami akan menggunakan apa yang dibutuhkan. Kami dapat membentuk skuadron elit yang terdiri dari sekitar 2.000 tentara dari sekte Tang. Meski jumlah orangnya tidak banyak, saya jamin kapasitas tempurnya cukup. Kami akan bergabung dengan kalian semua, termasuk kami berdua. Semua orang akan bergandengan tangan dan bekerja sama. Saya memiliki pengalaman paling banyak berurusan dengan makhluk abisal. Wulin, ingat ini, mulai sekarang, tidak akan pernah ada kurang dari 4 limit Douluo bersamamu setiap saat. Izinkan saya untuk mengingatkan semua orang, penting bagi kita untuk melindungi Tang Wulin dengan baik terlepas dari apakah kita dapat meraih kemenangan dalam perang ini." Amorous Douluo terus berbicara, bagian yang paling menyusahkan tentang makhluk abisal adalah kemampuan undead mereka. Makhluk abisal yang mati akan berubah menjadi energi kehancuran yang kembali ke alam abisal untuk kebangkitan. Hanya tombak naga emas Tang Wulin yang dapat membunuh mereka dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu, kami dapat memastikan bahwa makhluk abisal paling ingin membunuh Wulin. Ada total 108 level jurang maut dengan banyak pembangkit tenaga listrik. Selama kita bisa melindungi Wulin, kita akan memiliki kesempatan untuk menyerapnya secara perlahan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tampak heran. Ini karena bahkan 7 monster Shrek lainnya tidak menyadari situasi di jurang maut. Mereka semua baru mengetahui bahwa makhluk-makhluk ini sangat sulit untuk dibunuh. Tang Wulin mengangguk dan berkata, "Aku juga akan berhati-hati. Mengingat betapa mendesaknya masalah ini, kita perlu mencoba yang terbaik untuk menekan bidang abisal. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus menyebar dan menjerumuskan rakyat ke dalam penderitaan." "Aku penasaran bagaimana situasi di sana.
Saya akan mengajukan izin dari markas militer sehingga kami dapat segera memulai operasi kami setelah kami sampai di sana. Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Mari persiapkan secara terpisah dan lakukan secepat mungkin. Lalu, kita akan menuju ke garis depan. Kelompok itu berdiri berturut-turut. Semua orang berat hati. Mereka tahu bahwa sulit untuk memprediksi seperti apa situasi dengan makhluk abisal nantinya, tetapi sangat mungkin mereka tidak akan kembali dari sini. Itu relatif sederhana dengan Akademi Shrek, karena mereka hanya menghadapi masalah memiliki jumlah yang cukup. Jauh lebih rumit dengan Sekte Tang. Seluruh Sekte Tang dimobilisasi dalam waktu singkat. Untuk melawan makhluk abisal, tidak ada yang akan mencoba menyembunyikan apapun pada saat ini. Banyak rahasia akan terungkap untuk ini. Benua segera dilemparkan ke dalam keributan. 8 korps tentara federal semuanya diaktifkan. Selain beberapa perwira penting yang tetap tinggal di garnison, semua jenis material militer dikerahkan dengan kecepatan penuh dan disiapkan untuk dikirim ke garis depan. Keberuntungan ada di pihak mereka, karena persediaan ekspedisi yang memadai telah disiapkan untuk invasi yang direncanakan sebelumnya ke Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dou Spirit. Akibatnya, lebih mudah untuk memobilisasi persediaan ini untuk melawan makhluk abisal. Karena penguncian informasi, orang awam tidak menyadari bahwa benua itu berada di bawah ancaman hidup dan mati sekarang. Mereka terus hidup dengan tenang dan rutin. Namun, mereka sering melihat barisan kendaraan militer dengan cepat melaju ke arah utara di beberapa jalan utama. Di pos komando Korps Angkatan Darat Utara, Jenderal Parubaya dengan 2 bintang disematkan di pundaknya dengan marah meraung ke komunikator tingkat militer di tangannya. Apa? Katakan itu lagi. Letnan Jenderal, garis pertahanan ketiga telah ditembus. Kami tidak bisa menahannya lagi. Meminta bala bantuan, meminta penguatan, mengerikan. Makhluk-makhluk ini gila. Kami tidak bisa menahan mereka sama sekali. Mereka menyerang dengan liar tanpa rasa takut akan kematian, seperti lautan yang tak berujung. Bala bantuan, meminta bala bantuan, meminta bala bantuan. Kamu harus menahannya. Tahan untukku apapun yang terjadi. Letnan Jenderal menutup komunikator. Ekspresi wajahnya menjadi dingin tak tertandingi. Sebagai Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara, Guo Zhenfeng dianggap muda dan menjanjikan di markas militer. Dia adalah bintang yang sedang naik daun dengan masa depan yang sangat cerah, setara dengan Shen Yue. Dia juga penerus klannya dalam keluarga militer. Guo Zhenfeng baru berusia 45 tahun dan telah dipromosikan menjadi Letnan Jenderal yang terhormat. Itu sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya meskipun sebagian besar karena bantuan dari klannya. Dia adalah komandan resimen dari salah satu dari 8 korps tentara besar, jadi dia pasti pemimpin sebenarnya dari militer yang menjaga utara. Sebaliknya, Korps Angkatan Darat Utara adalah yang terlemah dari 8 korps tentara besar karena musuh potensial mereka tidak terlalu mengancam. Garnisun di utara sebenarnya dimaksudkan untuk mempertahankan lapisan es utara. Lapisan es tidak dapat dikembangkan, tetapi ada beberapa makhluk jiwa es yang bertahan dari zaman kuno. Binatang buas ini sangat bersatu dan akan keluar untuk berburu sesekali. Tujuan Korps Angkatan Darat Utara terutama untuk menjaga mereka. Akibatnya, kekuatan tempur korps tentara relatif lebih lemah dari yang lain. Terlepas dari situasi tersebut, seluruh korps tentara memiliki 6 divisi di bawah komandonya. Jumlah tentara dan personel pendukung berjumlah lebih dari 100.000 orang. Itu adalah sistem organisasi tingkat militer untuk semua nilainya. Korps Angkatan Darat Utara telah bertemu dengan makhluk abisal terlebih dahulu. Ketika mereka menerima laporan dari desa-desa di sisi utara, reaksi pertama Guo Zhenfeng adalah penolakan untuk percaya bahwa situasi seperti itu mungkin terjadi. Desa-desa melaporkan bahwa jiwa binatang menyerang dalam kawanan besar. Guo Zhenfeng sangat menyadari bahwa ada banyak monster jiwa di lapisan es utara, tapi jumlahnya pasti tidak terlalu banyak. Kecuali jiwa binatang sudah gila, mengapa mereka mungkin menyerang manusia? Binatang jiwa berpangkat tinggi itu cerdas. Mereka sangat menyadari perbedaan antara mereka dan umat manusia. Binatang jiwa benar-benar menghancurkan diri mereka sendiri dengan meluncurkan serangan besar-besaran ke pemukiman manusia. Terlepas dari keraguannya, dia segera mengerahkan pasukan Mesya untuk penguatan dan mengirim mereka untuk menyegel tempat itu. Bab 1754, Join My Brothers. Dalam benaknya, kekuatan militer pasukan Mesya sudah cukup untuk mengalahkan jiwa binatang buas.
Itu termasuk 1000 Mesya dan sejumlah besar perangkat jiwa yang mendukung dan menyerang. Perangkat jiwa berskala besar ini cukup kuat untuk mengejutkan jiwa binatang agar mundur. Dia merasa bahwa dengan memobilisasi begitu banyak kekuatan militer sudah lebih dari cukup sebagai tindakan pencegahan. Dia tidak pernah menyangka akan menerima kabar buruk setelah pasukan Mesya dikirim kurang dari setengah hari. Saat mereka menuju ke koordinat mereka tiba-tiba menghadapi serangan ganas. Musuh yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah seperti badai dan melahap seluruh pasukan Mesya hanya dalam beberapa saat. Pasukan Mesya Korps Angkatan Darat Utara adalah pasukan militer yang berfungsi penuh dan terorganisir. Rahang Guo Zhenfeng jatuh setelah mengetahui situasinya. Dia tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Bagaimana dia akan membenarkan ini ke markas militer? Untungnya, dia menunjukkan bakatnya sebagai jenderal terkenal pada masanya. Pertama, dia menenangkan dirinya sendiri. Kemudian, dia segera mencari bala bantuan dari markas militer. Selain itu, dia menyerahkan semua informasi yang diperoleh ke markas dengan cepat. Sementara itu, dia memerintahkan 5 divisi yang tersisa di Tule untuk menuju ke pedalaman dan meletakkan 5 garis pertahanan. Dia mengerahkan semua sumber daya yang dia bisa untuk bertahan melawan serangan besar-besaran musuh. Dalam laporan yang diserahkan ke markas, Guo Zhenfeng menyatakan bahwa mereka pasti tidak berperang melawan makhluk jiwa di lapisan es utara, tetapi spesies makhluk khusus. Penampilan makhluk abisal jelas berbeda dengan Soul Beast di Tule. Guo Zhenfeng juga merupakan pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo dan dia juga memiliki pengetahuan tentang binatang jiwa. Makhluk abisal ini tidak jatuh ke dalam apapun yang dia tahu tentang Soul Beast. Dia juga menggambarkan situasi invasi sebagai sangat parah. Justru karena laporannya yang cepat kepada atasannya, dia berhasil memberi federasi waktu ekstra untuk bersiap. Namun demikian, Guo Zhenfeng tidak pernah menyangka bahwa 3 garis pertahanan akan dipatahkan dalam waktu sesingkat itu. Dia telah mengirim banyak tentara untuk membangun 5 lini, yang sebagian besar memiliki sistem pertahanan. Apa pentingnya 3 garis pertahanan yang rusak? Itu berarti bahwa lebih dari setengah pasukan militer Korps Angkatan Darat Utara telah sepenuhnya dimusnahkan dari dunia ini termasuk perbekalan, perlengkapan, dan unit pendukung. Itu terlalu cepat. Itu hanya memakan waktu 1 hari. Berapa banyak perangkat jiwa yang ada di korps tentara? Ada senjata yang tak terhitung jumlahnya selain amunisi jiwa tetap yang strategis. Ketiga amunisi jiwa tetap peringkat 9 yang dialokasikan untuk Korps Angkatan Darat Utara telah dikirim ke medan perang, tetapi itu hanya berhasil sedikit memperlambat serangan lawan yang tangguh. Setelah rintangan sesaat, makhluk menakutkan itu menyerang mereka sekali lagi, menghantam garis pertahanan. Panggilan komunikator jiwa dilakukan oleh Wakil Komandan Resimen Guo Zhenfeng. Dia secara pribadi memerintahkan garis depan di garis depan pertempuran. Dia mengenal pasangan lamanya lebih baik daripada orang lain. Pria itu adalah seorang prajurit berdarah besi. Dia tidak akan pernah mencari bala bantuan dengan cara seperti itu kecuali mereka benar-benar gagal bertahan. Kirim pesanan saya. Kirim semua pasukan di baris kelima untuk memperkuat baris keempat. Dapatkan perhatian seluruh pasukan dan sampaikan kata-kata saya yang tepat. Saya ingin setiap saudara mendengarkan saya. Saudaraku, aku Guo Zhenfeng. Korps Tentara Utara kami menghadapi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Namun, Anda harus ingat bahwa hamparan luas benua Douluo ada tepat di belakang kita. Ada ribuan warga di Federasi, kota kita yang berkembang pesat, dan keluarga serta teman kita. Kami adalah garis pertahanan terakhir yang menjaga benua. Jika kita jatuh, orang-orang akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Saya menuju ke garis depan sekarang untuk bergabung dengan pasukan kami membela kami. Garis pertahanan terakhir juga merupakan garis hidup keluarga dan teman kita. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah memberikan hidup kita untuk melindunginya. Saudara-saudara, saya bukan lagi komandan resimen sekarang. Mulai saat ini dan seterusnya, kita adalah saudara seperjuangan yang berbagi hidup dan mati. Selama saya masih bisa bernafas, saya, Guo Zhenfeng, tidak akan pernah mundur dari garis depan. Saya suka garis pertahanan utara. Demi Federasi, demi keluargaku, demi darah muda kami akan membunuh makhluk menjijikkan itu. Guo Zhenfeng menyelesaikan pidato emosional dan motivasinya dan mengirimkannya ke seluruh korps tentara. Dia kemudian segera berbalik dan berkata kepada sekretaris perwira stafnya,
semua tentara, ikuti saya ke garis depan sekarang. Di mana batalion penjaga saya? Ayo pergi. Kami tidak akan tinggal bahkan untuk sesaat. Petugas staf panik. Komandan resimen, kamu tidak bisa pergi. Kami masih membutuhkan Anda di sini untuk memimpin korps tentara dan memobilisasi pasukan. Juga, bagaimana jika markas militer mengirimkan perintah? Guo Zhenfeng berkata dengan dingin, kami telah memberikan laporan lengkap tentang situasinya ke markas militer. Saya telah melakukan tugas pelaporan saya. Anda telah bersama saya selama bertahun-tahun dan Anda telah melihat saya memimpin dan memimpin korps tentara. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa saya perintahkan. Anda harus tetap tinggal dan melaporkan situasi di garis depan kepada para perwira militer. Kita akan lihat kapan penguatan markas militer datang yang akan memutuskan apakah kita hidup. Sebagai Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara, saya harus bergabung dengan saudara-saudara saya sekarang. Sebagai perwira militer federal, saya tidak bisa bersembunyi dalam ketakutan. Komandan Resimen, mata sekretaris petugas staf memerah sekaligus. Aku akan bergabung denganmu. Aku juga ingin bersama saudara-saudaraku. Tidak masuk akal. Anda akan lebih berguna jika Anda tinggal di sini. Apa yang dapat Anda lakukan di garis depan dengan kemampuan Anda yang lemah? Berhenti bicara omong kosong dan tetap di sini. Saya berangkat. Dia berjalan keluar dengan langkah panjang setelah mengatakan itu. Dia hanya berjalan beberapa langkah ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik sekali lagi dan melihat ke arah sekretaris petugas staf. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, jika saya mati dalam pertempuran, tolong bantu untuk menyampaikan pesan saya kepada Shen Yue. Saya bekerja sangat keras supaya saya bisa menjadi pasangan yang layak untuknya suatu hari nanti. Setelah mengatakan itu, Guo Zhenfeng meluruskan topi militernya dan memberi hormat militer kepada petugas staf sekretaris. Sekretaris petugas staf dan tentara Korps Angkatan Darat Utara di sekitarnya berdiri tegak dan membalas salam militer Guo Zhenfeng. Saya berjanji untuk hidup dan mati dengan garis pertahanan. Proklamasi Guo Zhenfeng mirip dengan suntikan adrenalin yang mengalir ke seluruh Korps Angkatan Darat Utara secara instan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, seorang prajurit yang tidak mampu hanyalah seorang prajurit, tetapi seorang komandan yang tidak mampu akan membuat tim prajurit yang tidak mampu. Ketika komandan tertinggi menunjukkan kepemimpinannya dengan memberi contoh, para prajurit bersatu seolah-olah mereka baru saja mengonsumsi roti kacang haus darah. 12 jam kemudian di garis depan utara, terjadi tembakan artileri melintasi medan perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh garis depan utara tidak terbentuk di tanah datar, itu dibentuk dari layar silang yang ditempatkan di lokasi strategis tinggi dan rendah. Semua lereng gunung dilengkapi dengan tembakan artileri berat dan dipertahankan oleh banyak tentara. Medan seperti bukit diubah menjadi sistem pertahanan yang sangat komprehensif. Ada banyak gletser dan puncak berbahaya di utara. Untuk masuk ke pedalaman melalui Tule, seseorang harus menyeberangi gletser dan puncak berbahaya terlebih dahulu. Jalur ini yang melewati choke point tertentu adalah satu-satunya yang mengarah ke pedalaman dari Tule. Jalur yang tersisa adalah perairan sedingin es dengan suhu yang sangat rendah tempat tinggal makhluk jiwa laut yang unik. Pada saat itu, makhluk-makhluk jurang yang terbentang sejauh mata memandang menyerbu garis pertahanan terakhir Korps Angkatan Darat Utara seperti air pasang. Aliran konstan kabut abu-abu melayang ke kejauhan secara terus-menerus dari titik di garis depan. Kabut itu berasal dari makhluk abisal yang terbunuh. Guo Zhenfeng tidak pernah mengalami pertempuran seperti itu sejak dia mendaftar. Dia belum pernah menemui musuh yang tidak bisa habis. Komentar: dalam perang biasa, kedua belah pihak akan berhenti sejenak setelah berperang selama jangka waktu tertentu. Mereka akan melanjutkan pertempuran setelah istirahat dan pemulihan. Lagi pula, daya tahan fisik seseorang terbatas. Itu berbeda dengan makhluk abisal ini. Setelah dimulai, serangan mereka tidak pernah berhenti bahkan untuk sesaat. Itu menakutkan. Makhluk abisal itu tak henti-hentinya dan tak ada habisnya, mirip dengan badai apokaliptik. Bab 1755, Blight Mountain Axe. Di bawah komando beberapa makhluk abisal yang sangat kuat, makhluk menakutkan ini mengeluarkan aura sedingin es. Mereka tidak takut dan tidak merasakan sakit. Mereka maju terus dengan kemauan yang tak tergoyahkan. Segera setelah itu, mereka berubah menjadi aliran udara abu-abu yang melayang di bawah tembakan artileri. Pada saat Guo Zhenfeng berjalan ke garis depan dan bertarung melawan makhluk-makhluk jurang ini,
dia akhirnya mengerti mengapa garis pertahanan sebelumnya gagal melawan mereka. Makhluk abisal itu sembrono. Mereka hanya menyerang ke depan dengan liar terlepas dari risiko dan bahayanya. Guo Zhenfeng tampak agak pucat saat dia berdiri di puncak gunung. Satu set mesia merah compang camping menyembuhkan dirinya sendiri tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dia sudah meluncurkan beberapa serangan. Setiap kali, dia akan menyerang pemimpin pihak lawan untuk memperlambat lawan. Mesia merahnya dikenali dengan baik oleh para prajurit dari seluruh Korps Angkatan Darat Utara karena itu adalah mesia nomor 1 di Korps Angkatan Darat Utara yang dikenal sebagai Dewa Perang Green Peak. Oleh karena itu, Korps Angkatan Darat Utara sangat bersemangat setiap kali dia berada di medan perang. Dia akan mendorong mundur musuh berulang kali. Waktu berlalu. Perang telah berlangsung selama 2 hari sejak pertama kali dimulai. Seorang pria membutuhkan istirahat, tidak seperti mesin. Akan tetapi, 3 garis pertahanan telah runtuh, jadi sama sekali tidak ada waktu untuk istirahat sekarang. Tanpa istirahat, mereka mungkin akan menderita dari serangan yang merusak. Semua orang kelelahan. Sebagian besar stimulan tingkat militer telah habis dan efek sampingnya mulai muncul juga. Garis pertahanan keempat telah ditembus. Jika ini terus berlanjut, garis pertahanan akan bertahan, paling lama, selama 3 jam lagi. Di mana penguatannya? Mengapa bala bantuan belum ada di sini? Guo Zhenfeng meraung marah pada komunikator jiwa di tangannya. Komandan resimen, penguatan sudah dalam perjalanan, tapi perjalanannya panjang. Menurut perkiraan terbaik, bala bantuan gelombang pertama akan tiba sekitar 4 jam lagi. Guo Zhenfeng menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, baiklah, perhatikan baik-baik. Dia sangat sadar bahwa menjadi marah tidak akan mengubah situasi saat ini. Tule terlalu jauh. Federasi telah melakukan yang terbaik untuk mengirim bala bantuan dalam waktu sesingkat itu. 4 jam? Ya, sudut bibir Guo Zhenfeng tersenyum pahit. Dia hanya berharap bala bantuan cukup kuat untuk menjaga garis pertahanan. Sementara itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan untuk mengulur waktu sehingga bala bantuan dapat dilakukan bahkan jika itu berarti hilangnya seluruh Korps Angkatan Darat Utara. Dia kembali ke mesianya dan menepuk Dewa Perang Green Peak yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Itu dipalsukan oleh klannya dengan harga tinggi ketika dia dipromosikan menjadi Letnan Jenderal. Teman lama, istirahat dan pulihkan. Aku akan pergi ke lapangan. Setelah mengatakan itu, sinar berkedip di matanya saat aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyihir kapak sebesar roda gerobak di tangannya. Kapak bergagang panjang itu panjangnya lebih dari 6 meter. Mata kapak itu berbentuk setengah lingkaran yang tampak seperti setengah roda jungkir balik. Diameternya lebih dari 1,5 meter, dan sangat tebal dan berat. Itu adalah jiwa alatnya yang kuat, Blight. Guo Zhenfeng berteriak keras dan melompat ke udara saat dia langsung menuju ke celah yang baru dibuka. Lebih dari 100 mesia terbang keluar dan mengikuti di belakang. Mesia setidaknya peringkat ungu ke atas. Mereka berasal dari batalion pengawalnya dan sebagian besar adalah Master Mesia Elite. Sejumlah besar makhluk abisal tampak seperti kecoa dan semut. Ada beberapa yang terlihat seperti belalang sembah, dan mereka lebih kuat dalam serangan itu. Dari pengamatannya, Guo Zhenfeng menemukan bahwa semakin manusiawi makhluk abisal itu, semakin kuat kemampuan bertarung mereka. Tiba-tiba, dia melihat makhluk abisal dengan sosok kekar yang mirip dengan bukit. Cahaya berkedip sejenak di Blight Mountain Axe di tangannya. Detik berikutnya, kapak raksasa mendarat di makhluk itu seolah-olah memisahkan langit dan bumi. Blight Cut, dia melepaskan keterampilan jiwa pertamanya. Meskipun itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, itu justru keterampilan jiwa inti dari Blight Mountain Axe milik Guo Zhenfeng. Situasinya sangat berbeda dari sebagian besar master jiwa. Blight Mountain Axe hanya memiliki 3 skill serangan jiwa. Keterampilan jiwa lainnya yang tersisa adalah untuk meningkatkan kemampuan menyerang dari 3 keterampilan jiwa. Itu adalah riasan pertempuran klasik seorang prajurit. Tidak perlu terlalu banyak jenis keterampilan jiwa. Lebih penting bagi mereka untuk langsung membunuh musuh dengan cara yang paling sederhana. Blight Cut adalah salah satu skill jiwa tipe serangan yang sangat kuat. Itu benar-benar memiliki kemampuan untuk membelah gunung menjadi 2. Makhluk abisal seperti bukit gemuk itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dagingnya yang gemuk bergetar dan mengeluarkan aura besar yang berbau busuk. Itu mengeluarkan raungan mengamuk di Guo Zhenfeng.
Kedua lengannya yang kuat dan kekar menamparkan ke arahnya. Puff, lengannya patah. Kapak raksasa Guo Zhenfeng membelah makhluk jurang menjadi dua seketika dan mengubahnya menjadi aliran udara abu-abu tebal yang melayang ke langit. Segera setelah itu, dia mengayunkan kapak raksasa itu ke kiri dan ke kanan. Kerumunan besar makhluk abisal berubah menjadi kabut abu-abu yang menyebar dengan pancaran yang menakutkan. Akibatnya, ada banyak kelegaan di sisinya. Tahan, blokir pelanggarannya. Saat dia berbicara, Guo Zhenfeng memimpin dengan kapak gunung Blade di tangannya untuk menjadi ujung formasi. Dia maju dengan langkah panjang dan menerobos rintangan. Terobosan itu terjadi di puncak gunung penting yang tingginya sekitar 300 meter. Lokasi tersebut memungkinkan para prajurit untuk melihat dari atas ke seluruh pemandangan. Itu membentuk penghubung dengan puncak gunung di sekitarnya. Selanjutnya, perangkat pertahanan dan pendeteksi jiwa yang penting ditempatkan di sana. Kehilangan situs itu sama dengan kehilangan mata dan pos terdepan dari garis pertahanan keempat. Oleh karena itu, Guo Zhenfeng berharap mereka dapat bertahan lebih lama dan mencoba merebut kembali lokasi tersebut. Guo Zhenfeng tidak mampu berhenti saat ini. Dia memimpin anak buahnya untuk maju dan berjuang untuk beberapa waktu tambahan sebelum kedatangan bala bantuan. Sementara itu, suara pecah yang familiar terdengar dari punggungnya. Guo Zhenfeng tiba-tiba berbalik. Dia melihat siluet ilusi lewat dengan cepat. Sebuah bola cahaya api meledak setelah suara pecah terdengar. Sebuah mesia ungu telah meledak. Sekilas, Guo Zhenfeng mengenali mesia ungu yang meledak itu sebagai pemuda yang sangat dia hargai. Dia adalah anggota batalion penjaga. Biasanya, Guo Zhenfeng akan bertemu orang ini setiap hari. Mata Guo Zhenfeng memerah. Dia mengayunkan Blade Mountain Axe di tangannya. Itu berubah menjadi bentangan besar bilah cahaya yang menutupi seluruh area. Lebih dari 100 makhluk jurang berubah menjadi kabut abu-abu di tengah bayang-bayang pedang. Namun, dia merasakan semburan dingin memancar dari sisi tubuhnya saat ini. Guo Zhenfeng mengelak tanpa sadar. Dia menghindari menghadapi entitas di sisinya dengan susah payah. Meski demikian, lawan bergerak sangat cepat hingga bajunya lecet. Siluet terungkap segera setelah itu. Siluetnya berbentuk seorang wanita dengan fitur curvi yang terlihat berlebihan. Ada beberapa fitur yang jelas dari siluet yang membuatnya berbeda dari manusia. Sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, sosok itu telah menghilang sekali lagi. Guo Zhenfeng mengayunkan Blade Mountain Axe di tangannya ke samping, tapi tidak mengenai apa-apa. Jika Tang Wulin ada di sini, dia pasti akan mengenali makhluk yang baru saja menyerang Guo Zhenfeng. Tepatnya Mo Mei. Itu adalah makhluk abisal tingkat tinggi yang sangat kuat yang terampil dalam menyamar dan memikat mangsanya sebelum membunuhnya. Sementara itu, lolongan tajam terdengar. Garis pertahanan di dekat puncak gunung telah dipatahkan. Cahaya api besar meledak. Makhluk-makhluk jurang yang menuju ke puncak gunung diledakkan menjadi kehampaan seketika dalam ledakan besar itu. Guo Zhenfeng memarahi dengan marah. Matanya memerah karena kesedihan. Dia tahu bahwa ledakan itu datang dari tentara Korps Angkatan Darat Utara yang mengorbankan diri untuk menjatuhkan musuh mereka bersama mereka mengetahui bahwa mereka telah gagal menghentikan musuh. Mereka tidak berhasil menahan antrean sampai dia bisa pergi ke sana. Kembali. Guo Zhenfeng berteriak keras. Blade Mountain Axe diayunkan terbalik. Dia memimpin banyak mesia, melakukan pembunuhan di sepanjang jalan keluar. Dia tidak terbang karena itu akan membuatnya menjadi target. Selain itu, dia ingin membunuh lebih banyak makhluk abisal, agar dia bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk rekan-rekannya. Judul Douluo dengan inti jiwa mampu mempertahankan kemampuan bertarungnya lebih lama dari orang biasa. Sementara itu, tawa mengerikan terdengar. Bab 1756, Lonceng Kegelapan. Ding ding ding, ding ding. Suara bel berbunyi membuat kobaran api di dada Guo Zhenfeng sedikit mereda. Dia sedang kesurupan sesaat. Siluet muncul dari banyak makhluk abisal pada saat ini. Dia tiba di hadapannya dengan kecepatan luar biasa tinggi dan menekan telapak tangannya ke dadanya. Guo Zhenfeng adalah seorang jenderal yang gagah berani di medan perang dan Blade Mountain Axe-nya selalu berjaya. Kemampuan bertarungnya dianggap kuat di dunia master jiwa, namun dia lebih terampil dalam bertarung dengan pasukannya daripada dalam pertempuran master jiwa 1 lawan 1 yang rumit. Armor perangnya, hitam seperti tinta, telah muncul untuk memblokir serangan lawan sesaat sebelum telapak tangan lawan menyentuh dadanya.
Guo Zhenfeng merasakan dadanya bergetar saat semburan aura sedingin es melonjak ke dadanya. Halo hitam di bawah kakinya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi gelombang udara keras yang menghempaskan lawan. Dia jatuh kembali dengan cepat pada saat yang sama. Di daerah yang tidak jauh dari situ, dia melihat dengan jelas seorang gadis muda yang berusia kurang dari 20 tahun dengan senyum manis di wajahnya. Dia benar-benar yakin bahwa gadis ini adalah manusia. Namun, makhluk abisal di sekitarnya sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Sungguh mengerikan melihat seorang gadis yang tampak cantik dengan senyum manis di tengah-tengah banyak makhluk jurang yang tampak ganas. Lonceng raksasa muncul di belakangnya. Itu bergoyang dengan sangat lembut dan mengeluarkan suara, ding, yang renyah. Perasaan kesurupan muncul sekali lagi. Guo Zhenfeng yang terkejut namun marah berkata, "Kultus Roh Kudus. Apakah makhluk-makhluk ini berhubungan denganmu? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui sekarang bahwa gadis muda di hadapannya adalah pembangkit tenaga listrik di Kultus Roh Kudus?" Orang yang muncul di hadapannya tidak lain adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi Agung dari Kultus Roh Kudus, Lonceng Kegelapan. Dia juga memiliki riwayat sering bertemu dengan Tamulin. Hehe, itu benar. Bukankah itu menyenangkan? Berhenti menolak, itu tidak berguna. Legiun Abisal baru saja dimulai. Apakah kamu terkejut? Apakah Anda senang? Saat dia berbicara, Darkness Bell mengarahkan tangan kanannya ke Guo Zhenfeng. Lonceng raksasa di belakangnya berputar dengan kecepatan tinggi dan langsung terbang ke arahnya. Guo Zhenfeng cukup berpengalaman dalam pertempuran nyata. Dia tahu betul bahwa dia tidak boleh salah langkah dalam serangan lawan sekarang, jika tidak, kemungkinan besar dia tidak akan bisa melepaskan diri lagi. Dia sudah bisa melihat beberapa baan berkumpul ke arahnya. Mereka bergoyang bersamaan saat mereka mendekatinya. Dia telah mengetahui sekarang bahwa malapetaka besar kali ini adalah hasil dari dormansi kultus Roh Kudus yang berkepanjangan. Itu juga menjelaskan mengapa orang-orang ini telah lama bersembunyi. Mereka membawa banyak makhluk menakutkan ini. Blight Mountain Axe di tangan Guo Zhenfeng menjadi terang dengan cahaya pijar. Itu dibesarkan. Selanjutnya, itu membuat gerakan memotong yang lambat ke arah depan. Ketika dia bergerak, dia tiba-tiba berubah serius. Cincin jiwa ke-7 dan ke-9 di sekujur tubuhnya bersinar terang. Mulai dari dadanya, armor tempurnya memancarkan warna pijar yang cerah yang menyatu dengan Blight Mountain Axe. Ketika energi yang menakutkan berkembang keluar, itu membuat seseorang merasa seluruh dunia akan runtuh. Tatapan Darkness Bell menunjukkan ekspresi takjub. Lonceng raksasa yang menembak segera ditarik kembali. Siluetnya berkelebat sekali, dan dia masuk ke Bell dan menghilang tanpa jejak. Sementara itu, pancaran sinar pijar muncul di seluruh medan perang seperti jembatan pelangi. Lebarnya lebih dari 30 meter jika dilihat dari depan. Semua makhluk abisal tersapu oleh cahaya. Yang lebih mengejutkan lagi, jembatan lampu pijar itu langsung menghantam puncak gunung yang dikuasai lawan. Seberkas cahaya putih melintas dan langsung muncul di tengah puncak gunung. Segera setelah itu, ledakan dahsyat dan mengerikan terdengar. Puncak gunung yang tingginya lebih dari ratusan meter tiba-tiba berubah menjadi kerikil yang turun dari langit untuk menyerang sejumlah besar makhluk abisal. Puncak gunung yang sebelumnya merupakan pos terdepan militer telah diambil alih oleh makhluk abisal untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada titik kritis ini, serangan Guo Zhenfeng dipatahkan sehingga tidak ada yang bisa menghentikan pasukannya lagi. Ini adalah tujuan sebenarnya. Dia menggunakan serangan kapaknya untuk mendorong Darkness Bell, lalu memotong gunung untuk menghancurkan perisai. Tindakannya telah menyebabkan ketakutan di seluruh tempat dan mengilhami Korps Angkatan Darat Utara untuk mendapatkan kembali semangat juangnya sekali lagi. Guo Zhenfeng segera berbalik dan lari, setelah dia melepaskan serangan tanpa ragu-ragu. Sejumlah besar kelelawar bercakar 4 dan bercakar 6 di langit tidak memiliki keberanian untuk maju lagi. Di masa lalu, Tang Wulin telah menghancurkan jurang maut tingkat 97 dan 76 dan menyebabkan 2 tingkat runtuh. Akibatnya, kelelawar bercakar 4 dan bercakar 6 yang berasal dari tingkat 97 hampir punah. Namun, Raja Sage Abisal membangun kembali 2 tingkat untuk menjaga stabilitas seluruh jurang. Itu memungkinkan makhluk untuk berkembang biak, dan mengembalikan pesawat abisal ke lingkungan sebelumnya. Itu adalah proses yang sangat melelahkan. Oleh karena itu, kelelawar bercakar 4 dan bercakar 6 memiliki permusuhan paling besar terhadap umat manusia. Mereka segera menyerbu ke arahnya setelah melihat Guo Zhenfeng terbang di langit.
Artileri Korps Tentara Utara menembak tanpa henti dalam pola berselang-seling untuk menyembunyikan Guo Zhenfeng. Tabrakan hebat pecah di langit sekaligus. Apakah kamu mencoba untuk pergi? Jangan, aku tidak ingin kau pergi. Suara main-main itu terdengar sekali lagi. Segera setelah itu, bel berbunyi keras terdengar. Dada Guo Zhenfeng menegang sesaat. Dia mengayunkan Blade Mountain Axe di tangannya yang berubah menjadi bentangan besar bayangan cahaya. Tiba-tiba, mesia hitam meledak dengan ledakan keras di sisi kirinya. Ya Ze, Guo Zhenfeng meraung kesakitan. Itu adalah komandan batalion dari batalion pengawalnya. Dia telah bekerja dengan Guo Zhenfeng selama lebih dari 10 tahun. Dalam 10 tahun, mereka bukan lagi sekedar teman, tapi sudah sedekat saudara. Bagaimana Guo Zhenfeng bisa tetap tenang saat menyaksikan kematian saudara baiknya di tangan lawan? Aku tidak akan membiarkan satu orang pun pergi dengan bebas. Ding ding ding, ding ding. Mengikuti suara dering bel yang tajam, mesia yang menjaga Guo Zhenfeng mulai bergoyang dengan intensitas yang berbeda. Itu adalah kombinasi dari gelombang suara dan serangan spiritual. Prajurit elit Korps Angkatan Darat Utara dengan kultivasi moderat mereka sama sekali tidak mampu menahan serangan dengan bergantung pada mesia mereka. Itu Hyper Douluo. Setidaknya ada satu pembangkit tenaga peringkat Hyper Douluo di tim lawan. Guo Zhenfeng menyimpulkan dalam hatinya sekaligus. Pada saat yang sama, dia merasa sedih. Dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan ketika dia dihadapkan oleh pembangkit tenaga listrik seperti itu. Korps Tentara Utara adalah yang terlemah dari 8 korps tentara besar. Sebagai komandan resimen, dia belum mencapai peringkat Hyper Douluo. Seandainya tidak di medan perang, dia bisa menggunakan senjata jiwa. Namun, bagaimana dia akan melakukan itu ketika dia berada di tengah-tengahnya? Tampak jelas bahwa lawan telah mengincarnya sejak tadi. Dengan demikian, lawan telah mengirim pembangkit tenaga listrik untuk melawannya. Dia harus pergi keluar kalau begitu. Guo Zhenfeng mengatupkan giginya dan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mencari Darkness Bell. Namun, Darkness Bell sangat licik. Dia terus-menerus mengubah posisinya di langit dan menyembunyikan dirinya di balik mesia yang sangat besar. Bagaimanapun, dia menolak untuk menunjukkan dirinya di hadapan Guo Zhenfeng. Dibandingkan dengan Guo Zhenfeng, dia memiliki pengalaman yang lebih kaya dalam pertempuran sebenarnya. Dia tahu bagaimana menangani lawan. Dia tidak akan memberi lawannya sedikit pun kesempatan untuk menyerangnya. Guo Zhenfeng paling ahli dalam serangan frontal. Jadi, mengapa dia membiarkan dia menghadapinya dari depan? Sementara itu, garis pertahanan Korps Angkatan Darat Utara kehilangan pegangannya. Lebih dari 30 Baans dengan tubuh besar membentuk barisan. Makhluk-makhluk ini mengandalkan pertahanan mereka yang kuat untuk menyerbu ke puncak gunung kedua. Itu juga merupakan puncak gunung yang strategis. Jika diserang, maka pertahanan Korps Angkatan Darat Utara akan terjebak dalam kebingungan karena harus berperang sendirian. 4 jam, apalagi 4 jam, mereka bahkan tidak akan bisa melewati jam berikutnya. Mesia jatuh di sekitarnya. Guo Zhenfeng berduka saat menyaksikan rekan-rekannya mati dalam pertempuran satu demi satu. Akhirnya, dia menggeram keras tanpa peduli di dunia. Dia berhenti mengejar Darkness Bell. Selanjutnya, dia jatuh dari langit. Dia melemparkan dirinya ke daerah dengan populasi makhluk abisal terpadat. Jika dia harus mati, dia akan membawa sejumlah makhluk abisal bersamanya. Bab 1757, The Hopeless Situation. Darkness Bell cekikikan di langit. Dia tidak repot-repot mengejar Guo Zhenfeng karena makhluk abisal tidak berharga baginya. Kematian pembangkit tenaga listrik ini akan menghemat energinya. Dia tidak perlu mengambil risiko membahayakan dirinya sendiri lagi. Apalagi yang bisa lebih menyenangkan dari itu. Prajurit Korps Angkatan Darat Utara menyadari bahwa mereka telah mencapai situasi hidup dan mati. Semua orang bersemangat sekaligus. Meskipun mengetahui bahwa senjata jiwa di tangan mereka mungkin bisa meledak karena terlalu sering digunakan kapan saja, mereka terus melepaskan serangan mereka. Guo Zhenfeng membuat tampilan sempurna dari kemampuan menyerangnya yang kuat. Kemanapun dia lewat, kerusakan terjadi di jalannya. Bahkan Baan tidak mampu menahan serangan kekuatan penuhnya. Dia mendatangkan malapetaka total di seluruh medan perang. Sejumlah besar makhluk abisal telah jatuh di bawah serangan Blade Mountain Axe miliknya. Tetap saja, dia bertarung dengan lebih banyak lagi makhluk abisal meskipun demikian.
Rasanya seolah-olah ada persediaan yang tak ada habisnya dari makhluk-makhluk ini saat mereka terus bermunculan tanpa henti. Di sisi lain, pesawat abisal tidak peduli dengan kematian makhluk abisal tingkat rendah. Bagaimanapun, makhluk mati akan berubah menjadi energi abisal yang kemudian didaur ulang. Semakin rendah peringkat makhluk abisal, semakin cepat kebangkitannya. Situasi akan pulih hampir secara instan. Untuk makhluk abisal, bagian terpenting dari misi mereka adalah memanfaatkan kesempatan untuk melahap kekuatan hidup benua Douluo. Mereka bahkan dapat memperoleh kekuatan hidup yang sangat mereka sukai dari tumbuhan. Pesawat abisal dapat berevolusi menjadi entitas peringkat alam ilahi secara langsung jika melahap pesawat utama seperti seluruh pesawat Douluo. Selain itu akan berkembang menjadi lebih dari alam ilahi biasa. Itu akan menjadi alam ilahi yang kuat dan lengkap yang sama unggulnya dengan alam ilahi Douluo yang asli. Pada saat itu, mereka akan membebaskan diri dari batasan geografisnya dan memperoleh kemampuan berburu di kosmos. Mereka bisa memperkuat diri dengan melahap kekuatan hidup yang tersedia di kosmos. Itu adalah impian besar Raja Sage Abisal. Di sisi lain, kultus Roh Kudus ingin memperoleh energi kematian. Itu sama sekali tidak bertentangan dengan kepentingan pesawat abisal. Oleh karena itu, jika kedua belah pihak mencapai peringkat dewa, pesawat abisal tidak akan tertarik pada kultus Roh Kudus sama sekali. Ini memastikan bahwa kedua belah pihak akan hidup dalam harmoni. Oleh karena itu, konspirasi besar diluncurkan setelah kultus Roh Kudus dan pesawat abisal melakukan banyak diskusi. Mereka berbagi tujuan yang sama untuk menghancurkan seluruh planet Douluo. Pada saat yang sama, kultus Roh Kudus memiliki kesempatan untuk menciptakan alam ilahi mereka. Kekuatan hidup yang sangat besar yang terkandung di sebuah planet akan menghasilkan energi destruktif yang sangat besar ketika semua bentuk kehidupan di planet itu berhenti. Kekuatan hidup dan energi destruktif saling melengkapi. Makhluk abisal yang lebih kuat mengintai di belakang dalam jumlah yang lebih besar. Bagian itu sudah dibuka, tetapi itu ditekan oleh pesawat utama seperti bagian jurang yang dijaga oleh tentara Dewa Darah. Seberapa sulit untuk membuka bagian seperti ini? Semakin kuat makhluk abisal, semakin para penindasan dari pesawat utama. Makhluk abisal membutuhkan lebih banyak energi untuk mendukung jalannya. Oleh karena itu, baik kultus Roh Kudus maupun pesawat abisal menyalurkan lebih banyak energi untuk membuka jalan tersebut. Setelah bagian itu distabilkan, seluruh jurang bisa turun ke pesawat Douluo. Kultus Roh Kudus akan memastikan bahwa pesawat Douluo tidak mampu melawan sama sekali. Orang harus tahu bahwa Raja Sage Abisal adalah dewa sejati. Lebih jauh lagi, itu menyaingi dewa peringkat satu dari alam ilahi di masa lalu. Ketika benua Douluo berada di bawah perlindungan alam ilahi, Raja Sage Abisal tidak memiliki keberanian untuk berperilaku sembrono sama sekali. Nyatanya, ia bahkan tidak berani mengungkapkan auranya. Lagi pula, pesawat abisal dibenci oleh semua bentuk kehidupan yang berakal. Jika lokasi persisnya ditemukan oleh Douluo Divine Realm di masa lalu, mereka pasti akan dihancurkan sekaligus. Mereka berbaring dalam dormansi selama bertahun-tahun. Akhirnya, Douluo Divine Realm menghilang. Pesawat abisal tidak dapat menahan diri lagi dan berusaha untuk terhubung ke pesawat Douluo. Kemudian, itu mencapai sukses besar selama invasi pertamanya. Pesawat abisal telah ngiler untuk mengantisipasi planet yang begitu kaya dan hidup untuk waktu yang sangat lama. Saat ini, bagian kedua dibuka sekali lagi. Raja Sage Abisal sepenuhnya siap untuk sepenuhnya melahap seluruh planet Douluo dan mengubahnya menjadi bagian dari tubuhnya. Darkness Bell berangkat terlebih dahulu untuk membuat pengaturan. Dia mencoba menyerap energi destruktif sebanyak yang dia bisa. Jumlah makhluk abisal sangat besar. Jadi, tugas terpenting adalah mengamankan lokasi strategis terlebih dahulu. Sama pentingnya bagi mereka untuk menciptakan kekacauan dan mengalihkan perhatian dari Federasi Douluo. Karenanya, mereka harus menerobos garis pertahanan di depan secepat mungkin. Kemudian, mereka bisa menuju ke bagian benua yang lebih dalam. Benua Douluo adalah wilayah yang luas dengan sumber daya yang melimpah. Bahkan makhluk abisal yang paling biasa pun dapat dengan mudah memburu manusia biasa ketika makhluk abisal tersebar ke area tersebut. Pada saat itu, tidak hanya lebih banyak energi destruktif yang akan diproduksi, tetapi kekuatan hidup akan semakin dilahap oleh makhluk abisal. Ini kemudian akan mempengaruhi keberadaan seluruh pesawat Douluo. Pesawat akan tumbuh lebih lemah yang pada gilirannya akan mengurangi penindasan makhluk abisal.
Dalam keadaan seperti itu, upaya untuk melahap seluruh planet akan jauh lebih mudah. Jadi, ada banyak hal yang perlu dikontrol sekaligus. Kalau tidak, ketika keadaan menjadi tidak terkendali, itu akan menjadi seperti wabah penyakit pandemi. Makhluk abisal yang muncul di benua Douluo, saat ini mirip dengan wabah yang mengerikan. Guo Zhenfeng telah diajari oleh klannya sejak muda untuk melakukan pertempuran heroik dan mengorbankan dirinya, jika perlu, saat menghadapi musuh yang tangguh. Sebagai panglima tertinggi, dia tidak bisa berperilaku sembrono atau bersembunyi dalam kepengecutan. Namun demikian, benua Douluo sendiri adalah dunia yang damai. Hampir tidak ada kesempatan baginya untuk terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya selain latihan militer. Baru hari ini dia mengerti arti dari pertempuran heroik. Inti jiwa di dalam tubuhnya meremas dan melonjak dengan kekuatan jiwa terus-menerus yang dia salurkan sepenuhnya ke medan perang. Korps Tentara Utara adalah yang terlemah dari 8 korps tentara besar. Lagi pula hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik. Garis pertahanan dihancurkan satu persatu sementara sebagian besar pembangkit tenaga listrik di tentara telah jatuh. Dia menyaksikan tanpa daya saat musuh yang tak terhitung banyaknya sudah cukup untuk menghapus tanah dan langit. Sementara itu, Komandan Resimen hanya bisa mengandalkan tekadnya yang berani untuk menahan semua yang ada di hadapannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Dalam persepsinya, setiap makhluk abisal tambahan yang terbunuh mungkin bisa memperlambat mereka 1 detik lagi. Sejauh mana yang bisa dia lakukan sekarang tampaknya tidak lagi penting baginya. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin bertahan hari ini. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya berharap apapun yang dia lakukan, itu adalah yang terbaik dari kemampuannya. Boom, Blight Mountain Axe mencabik-cabik baan di hadapannya berkeping-keping. Dia menyaksikan makhluk itu berubah menjadi aliran udara abu-abu yang naik ke langit. Perasaan lelah akhirnya menghampiri judul Douluo. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan judul Douluo dalam mempertahankan pertempuran, itu masih terbatas. Dia tidak mungkin terus bertarung tanpa batasan. Bahkan kemampuan fisik abnormal Tang Wulin juga terbatas. Dia masih bisa menderita kelelahan setelah terlibat dalam pemurnian surgawi untuk waktu yang lama. Sementara itu, suara lonceng terdengar sekali lagi. Tubuhnya yang kelelahan memperlambat reaksi spiritualnya. Penglihatan Guo Zhenfeng kabur. Lingkungan sekitar menjadi tenang, hanya menyisakan bel merdu yang berdering di benaknya. Lonceng raksasa ada di belakangnya saat ini. Tepinya yang tajam menghantam baju perang 3 kata Guo Zhenfeng dengan keras. Pekikan yang menusuk mengikuti suara lonceng yang semakin keras. Guo Zhenfeng terlempar oleh dampaknya. Sebuah retakan besar terbentuk di belakang armor perang 3 kata yang kaku. Pancaran cahaya dari armor perang meredup. Sejumlah besar makhluk abisal mengambil kesempatan untuk menyerang Guo Zhenfeng. Serangan dan penyerbuan yang tak terhitung jumlahnya dilancarkan ke Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara dalam rentang waktu singkat. Darkness Bell muncul dari udara tipis dan menyaksikan Guo Zhenfeng dikerumuni oleh makhluk abisal. Dia berbalik untuk melihat garis pertahanan terakhir Korps Angkatan Darat Utara sebelum menunjukkan senyum puas. Garis pertahanan akhirnya akan dipatahkan. Selanjutnya, itu semua adalah tanah yang tidak terkendali dan luas. Makhluk abisal yang tersebar akan membawa banyak energi destruktif yang paling dinanti-nantikan oleh Darkness Bell dan Holy Spirit Cult. Namun, senyum di wajahnya hanya bertahan sesaat, sebelum ekspresinya tiba-tiba menegang. Bab 1759, Leave the Rest to Us. Douluo asmara, Douluo tak berperasaan, dan Douluo gelap terang memimpin pusat kekuatan dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Untuk memastikan mereka bisa datang sekaligus, Tang Wulin memimpin Kilin Douluo Tongyu, Roh Kudus Douluo Yali, dan 2 limit Douluo besar dari klan kera raksasa Titan setelah berdiskusi dengan mereka. Mereka terbang dengan kecepatan penuh sampai ke garis depan. Untungnya, mereka tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Guo Zhenfeng. Komandan Resimen Guo, tolong istirahat dan serahkan sisanya pada kami. Setelah mengatakan itu, Tang Wulin melompat ke langit dengan tombak naga emas di tangannya. Orang terpenting di seluruh medan perang adalah dia, karena dialah satu-satunya orang yang mampu membunuh makhluk abisal dalam arti sebenarnya. Tang Wulin terbang ke langit. Dia tidak langsung terjun ke medan perang. Sebagai gantinya, dia mengangkat tombak naga emas tinggi-tinggi di tangannya dan memasukkan kekuatan jiwanya sepenuhnya ke dalam tombak.
Sejumlah besar aliran udara yang terbentuk dari makhluk-makhluk jurang yang mati berkumpul ke arahnya seperti sungai yang menyatu ke laut. Kekuatan hidup yang padat melonjak ke tubuhnya sekaligus seperti segerombolan lebah. Terlepas dari basis kultivasi Tang Wulin, dia merasa seperti hampir mati lemas seolah angin kencang bertiup di wajahnya. Namun, dia bukanlah Tang Wulin yang bertarung melawan makhluk abisal di tentara Dewa Darah pada masa itu. Dia memobilisasi inti jiwa dan inti naga di tubuhnya dengan cepat untuk menyerap dan mengubah sumber kehidupan yang padat. Dia kemudian memindahkan sebagian besar sumber kehidupan ke pohon kehidupan kuno di kejauhan melalui benih kehidupan di dalam dirinya. Dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencerna dan menyerap sejumlah besar kekuatan hidup yang telah menyerap terlalu banyak dalam waktu sesingkat itu. Dia mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi terus menyerap lagi. Dia telah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya ketika dia berada di tentara Dewa Darah di masa lalu. Dia hampir mematahkan segel Raja Naga Emas setelah menyerap terlalu banyak kekuatan hidup saat itu. Akibatnya, dia tidak bisa lagi menyerap kekuatan hidup abisal di mana konsumsinya berkurang di alam abisal. Saat ini, situasinya berbeda ketika dia mentransfer sebagian besar energinya ke pohon kehidupan kuno. Kekuatan hidup yang dibutuhkan oleh pohon kehidupan kuno hampir tidak terbatas. Sama sekali tidak perlu baginya untuk khawatir bahwa pohon kehidupan kuno akan terlalu jenuh. Itu berfungsi sebagai titik ventilasi yang sempurna baginya. Dengan titik ventilasi seperti itu, dia tidak peduli dengan jumlah kekuatan hidup yang dia serap. Tang Wulin sudah dekat dengan peringkat limit Douluo. Makhluk abisal di hadapannya sekarang 10 hingga 100 kali lebih banyak daripada di masa lalu. Meskipun demikian, itu tidak mengganggunya untuk terus menyerap makhluk-makhluk abisal ini. Makhluk abisal terus melonjak dalam serangan mereka yang mirip dengan badai yang mengamuk. Namun, makhluk-makhluk ini berubah menjadi debu terbang ketika berhadapan dengan 3 Douluo batas besar yaitu, Douluo Roh Kudus, Douluo Titan, dan Douluo Liar Surgawi. Darkness Bell sudah menghilang tanpa jejak sekarang. Tang Wulin mengamati area di langit. Namun, dia tidak berani lengah meskipun Tong Yu ada di sisinya. Pembangkit tenaga sebenarnya dari pesawat abisal belum muncul, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada satu pun di sekitarnya. Pesawat abisal menyadari keampuhan Tang Wulin pada makhluk abisal. Di hadapannya, pesawat abisal akan ditundukkan ke level tertentu. Di sisi lain, ia telah menjadi target pesawat abisal untuk dihabisi secepat mungkin. Tabrakan antara kedua belah pihak tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari 10 menit, setelah kehilangan puluhan ribu makhluk abisal, Abisal Legion yang tak henti-hentinya, tak habis-habisnya, seperti gelombang akhirnya mundur. Limit Douluos tidak terus mengejar. Mereka mundur setelah mendorong kembali makhluk abisal. Tule sudah berantakan. Mereka bisa berakhir di perangkap lawan kapan saja jika mereka memilih untuk mengejar lebih jauh. Tugas terpenting sekarang adalah membangun garis pertahanan yang baik sesegera mungkin untuk memastikan bahwa lawan tidak dapat menyerang lagi. Saat ini, Guo Zhenfeng akhirnya merasa lega. Dia duduk di tanah dan menarik baju perang 3 kata miliknya. Tatapannya tampak linglung. Dia tidak berseri-seri dengan gembira meskipun musuh yang tangguh telah mundur. Dia merasa seperti telah bermimpi selama beberapa hari terakhir. Dalam beberapa hari yang singkat, rekan-rekannya telah meninggal secara berurutan. Korps Angkatan Darat Utara yang terdiri dari 100.000 orang memiliki kurang dari 1/5 jumlah awalnya sekarang. Selain itu, banyak dari mereka yang selamat terluka. Seandainya bukan perawatan kelompok Roh Kudus Douluo sebelumnya, banyak dari orang-orang ini akan mati karena kelelahan. Hanya dalam beberapa hari, Korps Tentara Utara yang awalnya berkembang pesat sekarang menderita pukulan telak yang besar. Dia merasa tidak mampu menahan perasaan itu meskipun temperamennya kuat. Sebagai komandan resimen, orang bisa membayangkan penderitaannya setelah menyaksikan kematian saudara-saudaranya dalam pertempuran. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika lebih dari 2/3 organisasi mengalami kerugian operasional, seluruh organisasi akan gagal. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam dan menghela nafas. Dia bisa merasakan penderitaan di hati Guo Zhenfeng. Perdamaian telah berlangsung terlalu lama. Selain tentara Dewa Darah, korps tentara besar lainnya tidak harus terlibat dalam pertempuran kecuali latihan militer. Tapi, bagaimana latihan militer bisa dibandingkan dengan perang sungguhan? Apalagi jika melibatkan pertarungan melawan entitas seperti makhluk abisal. Banyak limit Douluo kembali ke sisi Tang Wulin.
4 limit Douluo besar yang berdiri di sisinya secara alami melindunginya. Bagaimana itu? Yali bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin berkata, seperti yang diharapkan, tombak naga emas benar-benar mampu melahap kekuatan hidup makhluk abisal. Saya sudah mentransfer sebagian besar kekuatan hidup ke pohon kehidupan kuno. Apakah semua orang tolong lindungi saya saat saya berkomunikasi dengan pohon kehidupan kuno? Saat dia berbicara, Tang Wulin duduk bersila di tanah. Dia menutup matanya dan mulai berkomunikasi dengan pohon kehidupan kuno di kejauhan. Lingkaran cahaya hijau emas samar mengelilingi tubuh Tang Wulin. Pada saat yang tepat ini, orang-orang yang berdiri di sekelilingnya adalah 4 limit Douluo yang hebat. Apalagi tentara Korps Tentara Utara biasa, bahkan Komandan Resimen Guo Zhenfeng sangat terkejut dengan kejadian itu. Dia hanya mendengar cerita tentang Tang Wulin sebelumnya. Dia tahu bahwa pemimpin baru telah dipilih di Akademi Shrek. Selain itu, pemimpinnya sangat kuat. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan pemimpin. Tang Wulin jauh lebih muda dari yang dia bayangkan. Tang Wulin tidak hanya muda, tetapi dia memiliki kemampuan yang sangat kuat. Belum lagi, Tang Wulin juga penyelamatnya. Dari 4 limit Douluo besar di sekitar Tang Wulin, Guo Zhenfeng hanya bisa mengenali Roh Kudus Douluo Yali. Dia belum pernah melihat atau mendengar tentang limit Douluo lainnya. Saat ini, Tang Wulin tenggelam dalam meditasi sambil dilindungi oleh 4 limit Douluo yang agung. Halo hijau emas yang aneh dipenuhi dengan vitalitas sehingga puncak gunung yang mematikan yang menderita dari serangan makhluk abisal sebelumnya tampaknya telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Semua prajurit Korps Angkatan Darat Utara termasuk Guo Zhenfeng bisa merasakan aura hijau emas yang memancar dari tubuh Tang Wulin. Mereka merasa nyaman dan santai. Segera setelah itu, Tang Wulin menyelesaikan komunikasinya dengan pohon kehidupan kuno. Hal pertama yang dia rasakan adalah kegembiraan. Pohon kehidupan kuno yang berkembang melepaskan aura yang kuat ke arahnya seperti dulu, setelah menyerap kekuatan hidup dari Legiun Iblis di masa lalu. Tang Wulin jelas bisa merasakan kekuatan hidup yang luar biasa dari pohon kehidupan kuno. Sejak itu menyerap kekuatan hidup dari Legiun Iblis, pohon kehidupan kuno direvitalisasi. Namun, itu tidak cukup karena diperlukan kekuatan hidup yang sangat besar untuk mengisi kembali pohon kehidupan kuno. Tang Wulin pernah mencoba untuk mendapatkan lebih banyak dengan memasuki hutan Great Stardow. Di tengah-tengahnya, dia bertemu dengan Dewa Binatang di Tian dan hampir terjebak di sana. Setelah itu, Tang Wulin tidak berani lagi pergi ke sana. Lagi pula, binatang buas itu sangat kuat sehingga bahkan binatang jiwa biasa lainnya tidak bisa menyaingi. Bagaimanapun, Tang Wulin berhasil melahap kekuatan hidup dari ribuan makhluk jurang sebelumnya. Pohon kehidupan kuno menerima makanan dari kekuatan hidup yang melimpah sekali lagi. Meski lebih sedikit dari Legiun Iblis sebelumnya, jumlah makhluk abisal di sini sangat banyak. Karena basis kultivasi Tang Wulin jauh lebih unggul saat ini, itu memberikan kesempatan bagus baginya. Legiun abisal mundur seperti air pasang, meninggalkan hamparan tanah yang luas. Bab 1760 untuk Federasi. Meskipun sebagian besar pegunungan di utara tandus, ada beberapa hutan termasuk jenis pohon jarum. Semua lokasi yang telah diserbu oleh makhluk abisal itu menjadi sunyi sepi setelah kepergian mereka. Bahkan, warna tanah berubah menjadi abu-abu yang mematikan. Sepertinya serangga dan serangga yang hidup di tanah telah dilahap oleh mereka. Mereka tidak meninggalkan sedikit pun jejak kekuatan hidup. Sungguh klan yang menakutkan. Tang Wulin tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan marah. Dia tidak bisa membiarkan klan seperti itu menyerang benua. Kalau tidak, itu pasti akan berakhir sebagai bencana apokaliptik. Komandan Resimen Guo, tenangkan dirimu. Korps Tentara Utara membutuhkan bimbingan Anda, kata Tang Wulin kepada Guo Zhenfeng dengan lembut. Guo Zhenfeng adalah seorang letnan jenderal. Dia sudah pulih setelah gangguan sesaat. Dia berdiri tegak dengan tiba-tiba dan memberi hormat militer kepada Tang Wulin dan 4 limit Douluo yang agung. Dengan ini saya mewakili Korps Angkatan Darat Utara untuk berterima kasih kepada Yang Mulia atas penguatan yang tepat waktu. Jika bantuan datang beberapa saat kemudian, saya khawatir seluruh Korps Angkatan Darat Utara akan, pada titik ini, pandangan penderitaan melintas di matanya. Namun, dia telah mendapatkan kembali ketenangannya pada saat ini. Dia berbicara dengan sangat serius, apakah Anda memiliki instruksi untuk kami, Yang Mulia? Tang Wulin berkata, tolong siapkan tentara, Komandan Resimen. Kami tidak mewakili Federasi,
Tetapi sebagai bagian dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Korps Angkatan Darat Utara atas pengorbanan Anda ke benua. Anda menjaga garis pertahanan dengan tekad sedemikian rupa sehingga makhluk abisal gagal dalam invasi mereka ke benua. Anda telah mencegah kesengsaraan dan penderitaan. Yah, kamu pasti sudah melakukan yang terbaik. Guo Zhenfeng mengepalkan tinjunya dengan erat. Untuk Federasi, Tang Wulin memberinya hormat militer. Untuk Federasi, Guo Zhenfeng pergi untuk menyiapkan pasukannya. Tentara Korps Tentara Utara yang tersisa perlu dipindahkan sekali lagi. Mereka harus membangun kembali garis pertahanan baru. Meski tidak memiliki tenaga dan perbekalan yang memadai, mereka harus melakukan persiapan untuk garis pertahanan sebelum bala bantuan tiba. Tidak ada yang tahu medannya lebih baik daripada Korps Angkatan Darat Utara. Dengan pekerjaan pendahuluan yang telah disiapkan, mereka akan mampu membangun garis pertahanan lengkap begitu bala bantuan ada di sini. Tang Wulin dan timnya berjalan ke puncak gunung tertinggi untuk mengamati daerah tersebut. Cuaca di Tule benar-benar dingin tak tertandingi. Seluruh Tule tertutup salju dan es, dan jarak pandang tempat ini terbatas. Penglihatan Tang Wulin terbatas pada jarak tertentu meskipun dia memiliki mata setan ungu. Namun, dia bisa melihat bahwa semuanya gelap meskipun berusaha keras untuk menatap ke kejauhan. Tidak ada yang tahu di mana jalan keluar dari mana makhluk-makhluk jurang itu datang. Namun, jumlah makhluk abisal yang muncul jauh melebihi jumlah yang ditemui Tang Wulin saat berada di Blood God Army di masa lalu. Meskipun demikian, tentara Dewa Darah berhasil menekan makhluk abisal di lorong abisal. Di sisi lain, jika makhluk abisal dengan peringkat sedang rendah benar-benar dilepaskan, memuntahkan seperti semburan minyak, keluar, dan dengan ruang yang memadai, jumlah mereka akan meningkat secara eksponensial. Yang mulia, saya ingin memeriksa lokasi lorong jurang di sini, kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Tidak, sebelum ketiga limit Douluos lainnya bahkan bisa mengatakan apapun, Yali sudah berbicara. Tang Wulin berkata tanpa daya, Ibu, kita perlu mengidentifikasi posisinya, sehingga kita dapat menggunakan senjata mematikan skala besar untuk menyerang ketika pasukan besar ada di sini. Tang Wulin tidak mengetahui evolusi makhluk abisal selama 6.000 tahun terakhir, tetapi teknologi jiwa umat manusia telah berkembang pesat selama 6.000 tahun. Ada sejumlah besar senjata mematikan yang dikerahkan ke Tule saat ini. Senjata ini bisa digunakan untuk meledakkan makhluk abisal ke kerajaan datang. Yali memarahi, kamu diberi tugas penting di sini, dan kamu adalah inti mutlak kami. Apakah Anda lupa saran Herles Douluo dan Asmara Douluo sebelum Anda pergi? Keselamatan Anda adalah yang paling penting. Apakah kita bisa mencapai kemenangan atau tidak tergantung padanya. Oleh karena itu, Anda tidak boleh mempertaruhkan hidup Anda setiap saat. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin berkata tanpa daya, Ibu, sebenarnya tidak terlalu berisiko. Selama itu bukan Raja Sage Abisal, makhluk abisal tidak bisa menyakitiku. Selain kemampuan peringkat demigodnya, dia memiliki koneksi ke pohon kehidupan kuno yang memungkinkan dia untuk membebaskan diri dari medan perang kapan saja. Kecuali jika dia bertemu dengan Raja Sage Abisal peringkat dewa, itu pasti bukan tugas yang mudah bagi mereka untuk menangkapnya. Pavilion Master, lebih baik tidak mengambil risiko. Mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Keselamatan Anda adalah yang utama. Yuanen Zentian yang berpengalaman dan berhati-hati setuju dengan pendapat Yali. Tang Wulin merasa harus mengikuti saran tersebut karena dia tidak ingin melawan limit Douluos. Baik-baik saja maka, tiba-tiba, dia didorong oleh dorongan yang tiba-tiba. Pada saat yang sama perasaan muncul, lingkaran cahaya hijau emas menyala di tubuhnya. Beberapa limit Douluos memandang ke arahnya tanpa sadar. Sebelum Tang Wulin bisa melakukan apa saja, sinar cahaya hijau emas menyinari tanah di depannya. Bola kristal hijau emas muncul. Orang bisa melihat ada benih yang terkandung di dalam bola kristal. Cahaya hijau emas menyebar diam-diam ke tanah. Segera setelah itu, tanah di sekitarnya tercemar oleh warna. Hanya butuh beberapa saat sebelum sinar hijau emas melonjak keluar dari tanah dan berubah menjadi pohon kecil. Pada saat berikutnya, pohon muda itu tumbuh dengan cepat di bawah nutrisi sinar hijau emas. Beberapa menit kemudian, pohon muda itu tumbuh setinggi beberapa puluh meter. Itu adalah versi pohon kehidupan kuno yang diperkecil. Apa itu tadi? Orang-orang mengalihkan pandangan mereka untuk melihat versi mini pohon kehidupan kuno. Mereka memiliki tatapan heran di mata mereka. Apa yang terjadi?
Tang Wulin memejamkan mata untuk merasakan kekuatan hidup yang sangat padat yang dipancarkan di hadapannya. Sesaat kemudian, dia memiliki ekspresi gembira di wajahnya karena dia tahu apa itu. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyum tipis. Tidak perlu khawatir tentang keselamatanku lagi. Ini adalah pesan yang saya terima dari pohon kehidupan kuno. Pohon kehidupan kuno telah mengubah kekuatan hidup yang saya transfer sebelumnya menjadi bentuk paling murni dari kekuatan hidup benua Douluo untuk menghasilkan benih yang akan berkecambah di sini. Saya anak alam, untuk selanjutnya, saya terkait erat dengannya. Oleh karena itu, saya dapat kembali ke pohon kehidupan kuno kapanpun dimanapun lokasi saya. Terlebih lagi, dengan adanya Life Sub Tree di sini, akan lebih mudah dan lebih cepat bagiku untuk mentransfer kekuatan hidup ke Ancient Life Tree. Dengan kata lain, ini seperti poster depan untuk pohon kehidupan kuno. Seperti halnya banyak limit Douluo yang melindungi Tang Wulin, pohon kehidupan kuno juga melindunginya. Lagi pula, dia adalah satu-satunya orang yang mampu membawa lebih banyak kekuatan hidup ke pohon kehidupan kuno untuk mempercepat pertumbuhannya. Banyak limit Douluo terheran-heran. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan yang begitu ajaib. Tidak diragukan lagi, kekuatan hidup pohon kehidupan kuno adalah bentuk paling murni di seluruh benua Douluo. Itu adalah asal-usul kehidupan di benua dan menduduki peringkat tertinggi. Justru alasan inilah pohon kehidupan kuno mengalami kesulitan untuk bertahan hidup di benua saat ini dengan energi kehidupannya yang menipis, belum lagi memiliki sub-pohon yang terpisah. Saat ini, ia merasakan kelimpahan makhluk abisal yang berarti lebih banyak kekuatan hidup, sehingga tidak ada upaya untuk mencangkok Subtri untuk Tang Wulin. Secara bersamaan, Subtri dapat melindungi Tang Wulin serta menerima kekuatan hidup darinya. Semakin kuat asal-usul kehidupan, semakin kuat respons benua itu. Saat ini, pohon kehidupan kuno belum pulih seperti pohon emas kuno sebelumnya karena kurangnya kekuatan hidup. Sungguh, ini adalah kesempatan langka bagi pohon kehidupan kuno hari ini. Life Sub Tree yang baru berkecambah mulai menumbuhkan daun berwarna hijau giok satu persatu. Lingkaran cahaya hijau emas samar menyebar keluar dengan cepat ke sekitarnya. Di mana lingkaran cahaya lewat, tanah yang tadinya abu-abu putih mendapatkan kembali vitalitasnya. Tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh dari tanah. Meskipun terbatas pada gunung ini, percikan aura hijau akhirnya ditambahkan ke gurun Tule. Bab 1761, Subtrees Attraction. Ada sedikit perubahan pada ekspresi Tang Wulin saat ini. Dia jelas merasakan aura kerinduan yang kuat dari area yang luas di kejauhan. Apa itu tadi? Dia mendongak tanpa sadar dan melihat kerumunan besar makhluk abisal bergerak di kejauhan. Mereka menyerbu ke arah Tang Wulin mirip dengan air pasang yang masuk. Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Pohon kehidupan kuno, oh, pohon kehidupan kuno. Subtri yang kamu bawa benar-benar merepotkan. Sifat makhluk abisal adalah melahap semua kekuatan hidup. Segala bentuk kekuatan hidup adalah makanan yang nikmat bagi mereka. Makhluk abisal tingkat rendah tidak memiliki kecerdasan apapun tetapi hanya mengandalkan naluri bertahan hidup mereka. Di sisi lain, aura pohon kehidupan kuno adalah sumber dari sebuah pesawat. Itu tinggi dan murni tak tertandingi. Bagaimana mungkin makhluk abisal menahan diri saat merasakan aura pohon kehidupan kuno? Mereka hampir tidak sabar menunggu perintah untuk melanjutkan. Faktanya, mereka telah berhenti mengikuti perintah dan malah menyerang. Sebenarnya, selain melindungi Tang Wulin, pohon kehidupan mirip dengan umpan. Ribuan makhluk abisal menyerang mereka dengan liar. Momentum yang mengesankan dipenuhi dengan penindasan. Untungnya, Tang Wulin dan limit Douluos berada di puncak gunung tertinggi. Mereka paling dekat dengan Legiun Abisal. Banyak limit Douluos memandang Tang Wulin dengan aneh, sementara Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit. Itu bukan salahku, tapi karena mereka ada di sini, sebaiknya kita juga mengurus mereka. Yali berkata, Wulin, tetap dan jaga Life Sub Tree dan serahkan sisanya kepada kami. Jangan tinggalkan tempat ini. Anda tidak diizinkan untuk terlibat dalam pertempuran sebelum bala bantuan ada di sini. Tang Wulin membuka mulutnya untuk membantah, tetapi dia tahu dia tidak bisa mengungguli ibu baptisnya. Jadi, dia tetap diam dan tidak mengungkapkan keberatannya. Dia memanggil tombak naga emasnya dan melemparkan bola cahaya senja secara bersamaan. Jika dia tidak diizinkan untuk bertarung, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengirimkan jiwa rohnya, bukan? Sinar emas senja membesar dengan cepat di udara.
Hanya butuh beberapa saat sebelum berubah menjadi entitas raksasa setinggi lebih dari 100 meter. Sayap naga di punggungnya terbuka lebar. Itu meluncur ke depan dan dengan paksa berhenti di langit sebelum mendarat di tanah. Itu memuntahkan nafas emas senja yang langsung menyelimuti area yang luas. Kemanapun nafas berlalu, makhluk abisal berubah menjadi aliran udara abu-abu yang naik ke langit. Di sisi lain, Tang Wulin berdiri di puncak gunung dan memegang tombak naga emas tinggi-tinggi. Suktri kehidupan di hadapannya melepaskan semburan kekuatan hidup yang kuat ke dalam tubuhnya sehingga tombak naga emas Tang Wulin mulai bersinar lebih terang dan lebih mempesona. Pusaran hijau emas juga muncul di langit segera setelah itu. Itu meledak dengan kekuatan tarik yang kuat. Keempat limit Douluos tidak menyerang secara bersamaan. Kilin Douluo Tongyu tetap berada di sisi Tang Wulin untuk melindunginya sementara Roh Kudus Douluo Yali memantau seluruh pemandangan. Dua Titan Giant AP limit Douluo bergabung dengan Overlord Dragon Tang Wulin di medan perang. Di kejauhan, prajurit Korps Angkatan Darat Utara terkejut saat melihat Legiun Abisal terjun ke medan perang sekali lagi setelah jeda sesaat. Mereka segera menemukan bahwa sekutu mereka telah menunjukkan kapasitas yang lebih mengerikan. Kera raksasa Titan adalah salah satu jiwa bela diri yang paling menakutkan dalam sistem penyerangan. Selanjutnya, ada dua limit Douluo. Itu akan tetap sama bahkan jika Raja Kera Raksasa Titan, Erming ada di sini. Teknik bertarung mereka adalah kontrol gravitasi, tremor, dan smash. Kemampuan sederhana dan lugas ini efektif pada makhluk abisal ini. Bagian jurang baru saja dibuka. Jadi, makhluk abisal yang kuat belum muncul. Bagaimana makhluk abisal peringkat menengah rendah ini bisa menahan serangan limit Douluo ini? Lolongan tajam sering terdengar dari kejauhan. Makhluk abisal yang maju ke depan ragu-ragu dan pengecut. Namun, mereka mati-matian menyerbu ke depan dengan mata memerah saat merasakan sumber kehidupan padat dari suktri kehidupan. Itu adalah insting bertahan hidup mereka. Semakin rendah peringkat makhluk abisal, semakin kurang tangguh dalam menahan daya pikatnya. Bibir Tang Wulin melengkung menjadi senyum tipis. Dia menyaksikan sejumlah besar kekuatan hidup mengalir ke arahnya, dan dia merasa sangat luar biasa. Di hadapan suktri kehidupan, tombak naga emas miliknya hanyalah stasiun pemancar. Kekuatan hidup akan diserap oleh Life Suktri secara alami. Kekuatan hidup tidak harus melewati tubuhnya lagi, jadi dia tidak perlu khawatir kembung. Sesekali, Life Suktri akan memberikan sedikit kekuatan hidup kepadanya. Meskipun jumlahnya sangat kecil, itu sangat berharga karena itu adalah kekuatan hidup sebuah pesawat. Jumlahnya kecil, meskipun kualitasnya tinggi. Tang Wulin jelas merasakan life rank-nya meningkat dengan cepat. Di sisi lain, kekuatan jiwanya meningkat perlahan tetapi peningkatannya terus-menerus, ditentukan, dan kuat. Tang Wulin sudah menjadi peringkat ke-98 Hyper Douluo. Sementara peningkatan peringkat 98 ke peringkat 99 adalah yang tercepat untuk limit Douluo, itu juga yang paling sulit untuk ditembus. Ketinggian setiap peringkat mulai dari peringkat Hyper Douluo biasanya melibatkan sublimasi. Oleh karena itu, setiap elevasi untuk Hyper Douluo akan menghasilkan life rank yang berbeda. Terobosan dari peringkat ke-98 ke peringkat ke-99 menghasilkan lompatan kualitatif. Itu adalah proses memisahkan diri dari tubuh fana seseorang. Di zaman kuno, ranah limit Douluo dimaksudkan untuk mempersiapkan tahap akhir terobosan menuju ketuhanan. Seseorang bisa menjadi dewa. Bayangkan betapa pentingnya peringkat ini. Meskipun demikian, proses menyelesaikan perubahan kualitatif dari titel Douluo menjadi limit Douluo sangatlah sulit. Sangat sulit bagi seorang master jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwanya setelah berkultivasi ke peringkat ke-98. Dia perlu memahami langit dan bumi untuk menyublim dan mengubah dirinya sendiri. Itu adalah evolusi yang sulit. Ketinggian itu ilahi dan memengaruhi setiap orang secara berbeda. Akibatnya, tidak ada yang bisa membimbing master jiwa lain melalui proses tersebut. Pemahaman dan anugerah alam sama pentingnya. Kadang-kadang, seseorang dapat mencapai terobosan dengan sejumlah keberuntungan. Semua limit Douluos akan menghabiskan waktu yang sangat lama dalam mengambil langkah terakhir. Di sisi lain, situasi yang terjadi di tubuh Tang Wulin benar-benar berbeda dengan limit Douluo lainnya. Dia sudah dalam proses metamorfosis dan sublimasi. Ini mungkin proses yang lambat, tapi itu benar-benar berbeda dari kultivasi Hyper Douluo peringkat 98 biasa. Dengan kata lain,
dia memasok kekuatan hidup yang sangat besar ke pohon kehidupan kuno. Pada saat yang sama, pohon kehidupan kuno mengembalikan energi kehidupan asal kepadanya sehingga ia dapat menyelesaikan proses metamorfosis. Dengan kekuatan hidup yang memadai, bukan tidak mungkin dia diangkat langsung ke peringkat limit Douluo. Selain itu akan menjadi ketinggian sempurna yang mirip dengan tubuh emas tahan bocor Aruheng. Tang Wulin berseru pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Mungkinkah ini yang disebut menuai apa yang tidak ditabur seperti yang dinyatakan dalam legenda? Namun, perasaan menuai apa yang tidak ditabur begitu menyenangkan. Apakah dia benar-benar menuai apa yang tidak dia tabur? Tidak, tentu saja tidak. Dalam hal ini, dia telah melakukan upaya yang tak terhitung. Lebih tepatnya, ketinggiannya saat ini harus dianggap sebagai panen yang melimpah baginya. Secara alami, panen tidak mudah diperoleh karena makhluk abisal yang benar-benar kuat dan pusat kekuatan kultus Roh Kudus belum tiba. Suara melolong tajam yang datang dari jauh semakin keras. Akhirnya, makhluk abisal tingkat menengah mulai mundur perlahan. Mereka mundur dengan kecepatan yang sangat lambat. Tampak jelas bahwa mereka tidak mau meninggalkan aura Life Subtree. Di sisi lain, makhluk-makhluk abisal peringkat rendah terus menyerang ke depan dengan sembrono hanya untuk berakhir sebagai pupuk bagi subtree kehidupan. Sungguh sia-sia bahwa kekuatan hidup yang dibawa oleh makhluk abisal tingkat rendah ini juga sama rendahnya. Itu berisi kekuatan hidup minimal. Bahkan jika itu datang dalam jumlah besar, peringkatnya tidak memadai.